Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para netizen, para youtuber, para pemirsa, juga pemirsa YouTube dan pemirsa Facebook, ya, Facebook. Nah, dan juga para insan catur di mana saja Anda berada. Malam hari ini tentunya Anda sudah lihat dari tadi kami promosikan persiapan-persiapan. Ini sudah ada bidak catur papannya. Dan juga sudah ada hadir malam hari ini seperti yang kami sudah informasikan bahwa malam ini merupakan kali kedua Chess Master Catur, ya, khususnya di Gorontalo, Master Nasional Catur khususnya di Gorontalo, dan ini sudah merupakan yang kedua, yang digelar oleh Abadi Manajemen. Nah, pertama di duel catur, duel master yang pertama itu Master Saprin Saipi berhadapan dengan Master Uyun Musa, dimenangkan oleh Master Saprin Saipi 2,5-setengah, ya, dengan poin 2,5-setengah. Nah, pada saat itu Master Johan sebagai komentator. Nah, Master Johan menantang salah satu master catur juga di Gorontalo, yakni Bapak Haji Fikran Salilama. Beliau juga master catur yang memiliki poin 9, ya. Tapi Master Johan menantang, Johan Panigoro menantang beliau. Maka dijadwalkanlah hari ini. Apakah Master Johan bisa memenangkan pertandingan malam hari ini, duel master, mengalahkan Master Haji Fikram Salilama, ataukah sebaliknya? Kita saksikan nanti. Tapi malam ini berbeda dengan malam sebelumnya. Malam ini itu kami awali dengan diskusi catur, bagaimana perkembangan catur khususnya di Gorontalo, bagaimana prestasi catur, kemudian apa program-program dari para percasi Gorontalo, kemudian juga bagaimana dukungan dari para KONI Provinsi Gorontalo khususnya untuk para atlet-atlet catur khususnya di Gorontalo bisa berbicara di tingkat nasional bahkan internasional. Yang paling spesial juga malam hari ini juga kita hadir di bengkel kopi Limboto, miliknya Amir, ya, Amir Isa. Nah, hari ini saya mendapatkan support dari Palemgo, ya, Palemgo yang punya itu Bung Roni, Bung Roni. Kemudian juga ada sponsor juga berikutnya ada Mahkota Ponsel, ya, Mahkota Ponsel. Mahkota Ponsel itu dealer HP milik dari Mr. Udin, ya, Mr. Udin. Kemudian ada juga rumah makan apa dulu tadi, Lulu? Paujan, ya. Apa? Lulu, rumah makan apa Lulu? Nas, pokoknya begitu. Rumah makan Lelulu, ya. Nasi geprek atau Naspanli, ya. Pokoknya begitu. Nah, didukung sepenuhnya oleh Percasi Provinsi Gorontalo, KONI Provinsi Gorontalo. Percasi itu ketuanya Pak Saprin Saipi. Kalau KONI Provinsi Gorontalo ketuanya yang ditantang oleh Ayah Johan, Master Johan malam ini, Bapak Haji Fikram Salilama. Kemudian juga disupport oleh Dr. Irawan, Ketua KONI Kabupaten Gorontalo. Cuma sayang di diskusi malam hari ini beliau belum bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Makanya beliau memohonkan maaf kepada Pak Haji Fikram dengan Pak Saprin, Pak Ketua KONI dan Ketua Percasi. Sebenarnya ingin sekali hadir malam hari ini. Nah, kemudian juga disupport oleh Percasi Kabupaten Gorontalo, Pak Suhani Musa, dan pengurus, ya, dan seluruh pengurus. Juga Percasi Kecamatan Limboto, ya, Kecamatan Limboto. Nah, Abadi Manajemen menggelar ini nampaknya mendapatkan support luar biasa dari para pecatur, para insan catur, dan juga pengurus Percasi dan KONI. Dan juga support sponsor dari yang lain, apalagi bengkel kopi. Kalau begitu, saya akan menuju tempat di mana di sana ada
Bapak Fikram Salilama, Ketua KONI Provinsi Gorontalo, juga Bapak Saprin Saipi, Ketua Percasi Provinsi Gorontalo. Dan yang paling spesial malam hari ini, kopi yang disuguhkan itu menggunakan gula semut, ya. Bagaimana rasa semut di gula atau bagaimana rasa gula sebagai semut. Nah, itu menjadi suguhan malam hari ini. Oke, saya akan langsung ke sana. Pepin, saya akan ke tempatnya beliau-beliau, para master. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, luar tos corona dulu. Ya, Pak Pak. Saprin. Luar biasa. Ya, Ya. Ketua KONI Provinsi Gorontalo, dan juga ini Ketua Pak Fikram Salilama, Pak Haji, Master Nasional. Tahun berapa Pak Haji? 2007. 2000. 2007 di kejuaraan nasional di Surabaya. Oke, kita tahan dulu itu. Nah, kemudian di sebelah kanan ada Pak Saprin Saipi, ya, Master Catur Nasional. Tahun berapa Pak Saprin? Saya 2006 Batam. 2006 Batam. Ya. Memperoleh poin berapa waktu itu? Saya poin 8,5. 8,5. Beda setengah dengan Pak Fikram. Oh, Pak iya. Fikram. Beliau lebih tinggi. Kalau saya poin 9. Oh, poin 9. Kejuaraan nasional yang memang luar biasa di Surabaya itu. Berikan aplaus dulu bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang menonton di rumah. Aplaus sendiri ya. Oh, ada juga penonton di sini, para insan catur. Nah, bisa diceritakan Pak, sebelum kita program KONI dengan Percasi, waktu Pak Haji, Pak Master Fikram mengikuti turnamen, Ya, mengambil gelar Master waktu itu. ya. Jadi pada waktu itu saya memang jujur saja gila catur. Ah. Dari SD saya memang sudah maniak catur. Saya baru hari ini dapat dengar Pak Haji ini gila. Memang gila. Tapi catur. Catur. Oh, iya, gila main catur. Gila main catur. Nah, Jadi- saking gilanya itu bagaimana Pak Haji? Ya itu sering lupa makan sehingga saya sering kena mah. Oh, lupa makan karena Iya, main catur. Main catur dari pagi sampai malam. Sampai pagi lagi. Sampai pagi lagi. Oh, saya Dengan pagi. Pak Saprin ini pernah 2 hari 2 malam Main catur. main catur. Tidak mandi lagi. Tidak mandi, tidak. Iya. Main terus. Untung kuda tidak pingsan. Ya. Baru. Ya. Jadi saya ambil master saya itu di kejuaraan nasional di Surabaya. Iya. Kejurnas yang paling bergengsi pada waktu itu. Paling banyak pesertanya ya. Paling banyak peserta. Hampir 2.000. Hampir 2.000 peserta. Di Surabaya. Iya. Dan saya satu-satunya non master dan pemain alam, bukan teori. Alam kan penyanyi dangdut. Jadi saya tidak pernah belajar teori saya. Oh, Pak Haji mungkin belajar ada Mbak Dukun. Ya, kan? Itu alam penyanyi Pak Iya, Haji. alam. Oh, jadi kalau saya dengar kalau mau ikut itu apa dulu dia bilang, mau ambil gelar itu kan harus ada menguasai teori Pak Haji. Iya. Tapi menggunakan alam. Nah, itulah kelebihan saya. Iya. Itu kelebihan saya. Sehingga para master internasional itu main dengan saya waktu di kejurnas Oh, itu kelabakan. Waktu tanding itu kan cuma 1 jam setengah. Bayangkan setiap langkah saya mereka pikir hampir habis jam mereka. Waktu mereka bertanding. berpikir. Iya, berpikir langkah saya yang tidak masuk dalam teks, tidak masuk dalam teori. Dia masuk ke kitabi maksudnya. Iya, itu. Artinya kalau di teori kan langkah ini pasti sudah ada jawaban. Sudah ada jawaban. Tapi ini alam. Yang tidak, makanya Alamiah mereka istilah. pikir lama itu. Otodidak. Iya. Oh, otodidak itu kan kalau di Gorontalo dikenal dengan otolopak kan? Otolopak. Nah, itu yang digunakan oleh Pak Haji. Oh, jadi itu yang digunakan. Iya. Hmm. Jadi pernah waktu di kejurnas Batam, saya pernah ketemu dengan atlet Surabaya, Laksamana. Pak Laksamana itu memang master. Bayangkan dia langkah pertama saya saja, setengah jam dia pikir. Setengah jam. Iya. Karena tidak masuk-masuk di akal sama dia ini langkah. Mbak pikir langkah ini. Iya, tidak pernah dia temukan di buku. baru. Setengah jam dia pikir, sehingga baru 4 langkah itu dia waktu pikir 1 jam sudah habis.
Jadi habis waktu hanya berpikir, Iya, tidak melangkah. tidak melangkah. Memikirkan langkah-langkah alamiah. Langkah-langkah alamiah, batiniah, hongaria. Baru. Nah itu. Tapi pada saat itu saya harus akui juga. Iya. Apa yang diakui? Saya akui bahwa pada partai itu Pak Laksamana yang menang. Tapi dia hampir kalah waktu. Nah, di Surabaya, Kejurnas di Surabaya ini ada Pak Ketua Percasi juga. Itu Master Internasional Pak Hairul Anam. Itu sebenarnya batunya kalah. Tapi saya lakukan dengan langkah-langkah alamiah, batiniah, hongaria. Akhirnya beliau minta draw. Master Internasional Minta draw yang kepada belum non master ya. Allah. Ya. Sehingga Saya saya pakai Loswati ngol. baru. alhamdulillah pada saat itu saya dinobatkan Master Nasional. Master Nasional. Karena saya mendapat poin 9. Oh. Artinya satu-satunya non master yang dinobatkan pada Kejurnas waktu itu Gorontalo. Pak Haji Pikram. Iya, menjadi master. Itu jarang-jarang ya, jarang-jarang. Iya. Mau tapot itu yang non master. non master. Iya. Baru pakai alamiah lagi Pakai teori-teori. alamiah, batiniah, hongaria. Jadi Nah, waktu itu dukungan dari pemerintah bagaimana? Apakah pakai dana pribadi kah atau ada pada era itu 2007 ya, Kejurnas di Surabaya 2007. Itu saya yang biayai sendiri. belum semua. ketua KONI kan? Belum. Tapi ada 47 pecatur yang saya berangkatkan. Luar Saya biasa. biayai sendiri pada waktu itu. Bahkan supportnya sampai hari ini juga saya dapatkan. Alhamdulillah. Utamanya kan kehadiran hari ini kan, Ya. biasa supportnya untuk catur. Pak. Karena memang catur ini merupakan istri dari saya. Catur? Iya, Olahraga catur. iya, istri. Sampai mengambil filosofi itu kenapa? Kalau istri yang sah, yang benar, sering saya tinggalkan. Artinya lebih saya prioritaskan Karena catur. pekerjaan kan. Iya, tapi catur lebih saya prioritaskan. Oh, Ya. makanya itu. Tapi alhamdulillah istri-istri saya bisa memahami keinginan saya. Dan mensupport, mendukung. Support, ya, tidak pernah mengkomplain, tidak pernah melarang. Kapan saja pulang pagi yang penting main catur, tidak ada masalah. Oke. Jadilah gelar Master Catur Nasional dari Gorontalo, Iya. mengalahkan draw dengan Master Internasional, Internasional. Pak, siapa tadi? Pak Hairul Anam. Luar biasa. Nah, saya ke Pak Saprin. Pak Saprin meraih gelar masternya kapan? Tanggal 2000 berapa tadi? Ya, 2006. Prosesnya 2006 di sama seperti Batam. tadi pertanyaannya. Prosesnya Ya, bagaimana? saya klarifikasi dulu Abah. Jadi jangan sampai publik menilai bahwa poin 9 ini berbeda dengan 8,5. Jadi memang saat itu regulasinya seperti itu. Jadi waktu itu 13 babak di Batam ya. Saya tahun 2006 kejuaraan di Batam, Kejurnas di Batam. 13 babak kita mainkan, artinya 13 kali main ini Abah. Iya. Nah, untuk mencapai Master Nasional itu harus mencapai poin 8,5. Oh. Poin 8,5. Jadi kita punya jatah 4,5 poin yang bisa terbuang. 4,5 poin. Jadi kalau lebih dari 4,5 itu berarti tidak dapat master. Tidak lolos ya. Nah, saat itu ketika sudah mencapai poin 8,5, itu dilantik master. Nah, di Surabaya, Artinya Kejurnas apa? Surabaya, Bobotnya 8,5 berarti di bawah. Nggak bisa beda. Gitu maksudnya. Kan dapur Iya, kan iya, di bawah dari iya. sini. Apapun alasannya kan. Iya. Kasih terus dulu. ya, dulu. jadi ini hanya perbedaan regulasi. Iya, iya. Perbedaan regulasi. Jadi, nah di kejuaraan Kejurnas Surabaya, regulasinya dirubah. Mungkin ada latar berpikirnya PB Percasi untuk meningkatkan grade lagi, lebih meningkatkan grade sehingga apa? Kemarin itu kita kalau nggak salah di Kejurnas Batam ada 5 orang yang master nasional yang dilantik ya, dari non master menjadi master karena mencapai poin 8,5 tadi minimal poin. Nah di Kejurnas Surabaya cuma 1 orang, hanya Pak Fikram Salilama dari peserta 2.000 orang. Iya. Yang non master mencapai poin 9 karena memang sulit itu apa? Artinya kalau logikanya hanya harus 9 kali menang dari 13 babak. Ini memang sulit. Akhirnya apa? Setiap etape Kejurnas jumlah master itu sedikit. Ini juga dalam rangka untuk
menjaga bobot tadi, menjaga bobot dan Iya, iya. kualitas skill dan sebagainya. Ya, tapi ini hanya perbedaan regulasi sebenarnya. Intinya sama ya. Iya, iya. Kalau diangkat gelarnya beda. sama gitu. Gelarnya Ya, sama. ya. Tapi Prestasinya, ya. meskipun regulasi yang dirubah, tetap di bawah dari 9 itu Pak Di Haji. bawah. Di bawah dari Ya, sebelah. ya, di bawah. Kalau Pak Haji dengan Pak Saprin, kalau bermain siapa yang sering unggul? Saya lebih banyak unggul dari Pak Saprin, tapi sering juga Pak Saprin lebih banyak unggul. Ya, ya. Ya, ya. Cuma yang saya mau sampaikan, dua-dua master ini belum pernah mengalahkan saya. Iya, Ya, betul. ya. Karena saya tidak mau main. Aduh. Oke. Nah, kalau ini masing-masing Pak Fikram. Kalau tadi Pak Haji bilang sering juga Pak Saprin unggul dari Pak Haji kan, Iya. sering juga Pak Haji unggul dari. Nah, kelebihan kekurangannya Pak Saprin apa menurut Pak Haji Pak Saprin jujur saja orangnya, dari segi mainnya? iya, cara mainnya bagus, tenang, teliti. Tapi setelitinya beliau main masih bisa saya kalahkan. Setelitinya beliau main masih bisa Iya, dikalahkan Pak Haji. artinya berarti saya lebih teliti. Logikanya. Berarti yang paling banyak dikalahkan juga Tika Uyun. Kan Tika Uyun kan kalah dengan Tika Master, dengan Tika Saprin kan? Oh. Pada prinsipnya catur ini, kalau memang sudah tahu melangkah, sudah tahu menipu langkah-langkah, artinya Sah juga menipu udah kalau dicatat. iya di catur. Artinya tinggal sapalenga Oh, dan mencari fit kelemahan juga, ini. iya. Kita kan melangkah, mencuri langkah-langkah itu kan menjebak bagaimana bahwa lawan ini terjebak sehingga kita bisa kalahkan dia. Oh, jadi itu intinya pintar-pintar mencari kelemahan lawan. Ya, itu. Kita kalau memang sudah keliru melangkah, sudah di situ kehancuran. Pasti itu. Kecuali dia bukan master kalau tidak menghancurkan kekeliruan itu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi kalau master itu sudah melihat kekeliruan Iya. lawan, sudah di situ kehancuran, kekalahan di situ. Oh, pantas saya selalu mengalahkan Pati Amir. Karena Amir banyak kekeliruan di situ. Nah, kalau Pak Sapri melihat permainannya Pak Haji Fikram. Iya, jadi karakter bermain Pak Haji Fikram tadi beliau sudah sampaikan, beliau berangkat dari kemampuan secara bakat ya, secara bakat. Jadi kalau bahasa alamnya adalah bahasa lumrahnya alamiah. Jadi bakat, jadi skill, mengandalkan skill. Dan sebenarnya teori itu dibangun dari konsep alamiah sebenarnya tadi itu alamiah. Jadi alamiah kemudian menjadi sebuah rumus, Iya. akhirnya dijadikan sebuah teori. Jadi sebenarnya asal muasal teori itu dari sebuah dari alamiah tadi, ya, dari skill, kemampuan bakat dan sebagainya. Itu. Kemudian kemampuan lain yang dimiliki oleh Pak Haji itu cermat. Beliau cermat, kemudian Macam lalu ini cerdas cermat ini. iya, sangat Mungkin cermat. ikut cerdas cermat Pak Haji. Iya, iya. Iya, teliti. Kemudian biasanya di dalam catur itu ada yang namanya problem. Iya, iya. Jadi problem itu adalah sebuah masalah yang harus dipecahkan. Nah, Pak Haji Fikram ini adalah orang yang mampu memecahkan itu, karena beliau punya kesabaran sampai mencari langkah yang terbaik. Jadi sebenarnya konsep yang dimaksud tadi oleh Pak Fikram itu sebenarnya sudah bagian dari teori. Iya, iya, iya. Jadi kita tidak boleh lari dari sana sebenarnya. Bahwa alamiah, batiniah, mengaria tadi itu adalah bagian dari teori, karena asal muasal teori itu dari sana. Kan kalau bicara teori berarti penelitian-penelitian yang sifatnya alam, Iya. kemudian dijadikan sebuah teori. Karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi beliau itu kemampuan kesabaran, ketenangan sampai masalah itu terpecahkan. Ada yang kalau tiap balia berjalan di pasar sentral, Iya. waktu petalia itu problem catur itu Pak Haji mau jago itu mau membacakan tiga langkah mati. Jago tuh. Oh, buat Pak Haji yang kasih kalah pakai problem lalu itu. Waktu di sentral saya itu Pak Haji itu. Astaga. Akhirnya aku dapat di sini. Ya. Bahkan saya pernah saya jual problem Iya. Saya tidak tahu waktu itu di Andalas ya, di Andalas itu Terminal 42. Saya jual problem itu tengah malam, menunggu penumpang Manado yang tiba. Mereka itu biasa mobil-mobil Fernando apa semua itu datang tengah malam, kemudian mereka nunggu sampai pagi di terminal. Nah, ini menjadi sebuah segmen pasar saya. Segmen pasar saya
untuk menjual problem. Tiba-tiba ada yang datang satu rombongan. Satu waktu saya pikir penumpang. Tiba-tiba saya punya problem apa yang cuma ini ada bautan kemarin ini rokok ini kan kalau mau Angkat dulu kan. iya istilahnya. iya Angkat. waktu itu kan tidak ada modal jadi cuma Kalau pinjam mau mana mau rokok untung baru bayar kan. baru. pinjam rokok di apa di sandaran sampai 5-6 bungkus kemudian saya yakin problem itu sulit dipecahkan jadi dari sana kita dapat untung ya siapa yang dapat rokok tiba-tiba ada yang datang Satu kemudian dia rombongan. duduk tidak bersuara apapun kurang lebih ada sekitar 6 problem saya punya itu pecah apa rokok itu habis apa Dan itu tipe Haji. Iya. saya saat itu saya belum tahu saya bilang siapa ini dia ini nanti 1 tahun kemudian baru saya tahu ternyata beliau ini beliau yang bocah Tapi yang tipe Iya, Sapin iya. tidak tahu waktu itu yang punya sandaran saya. ya, Oke. jadi itu yang beliau maksud tadi adalah bahwa catur itu apa namanya istri berikutnya Iya, ya istri berikutnya itu maksudnya istri beliau itu bukan cuma 2 lebih jadi catur ini istri berikutnya Iya. istri berikutnya yang artinya rasa kecintaan beliau karena memang beliau lahir dari sana. Bahkan beliau hari ini ketua KONI provinsi itu mantan ketua Percasi provinsi. Kemudian apa namanya bertarung untuk menjadi ketua KONI provinsi. Alhamdulillah saya melihat kepemimpinan beliau di KONI dengan sekitar 40-an cabang olahraga. Beliau sangat open minded, terbuka terhadap seluruh cabang olahraga yang dalam kerangka pembinaan prestasi. Tapi kami bersyukur bahwa beliau di sana adalah mantan ketua Percasi provinsi. Iya. Jadi bicara skala prioritas ya, saya tidak ingin mengatakan catur diprioritaskan. Iya. Artinya jangan sampai cabang olahraga ya, tetap beliau sangat perhatikan juga cabang olahraga yang lain. Dan buktinya ya apa namanya beberapa cabang kita kemarin di PON 2 medali emas, 1 perak dan 2 medali perunggu. Itu artinya beliau menyamaratakan pembinaan itu secara rata. Iya. Ada satu taman Pak Haji Iya. yang Pak Jenggot itu dia bilang master. Oh, Ben Abdul Aziz. Iya stop Pak, Ben itu Oh, stop. iya. Ya, master bagaimana dia itu Pak Haji? Kalau beliau master sama-sama poin 9. Open 9 juga. Iya. Ben Abdul Aziz. Iya Pak Ketua ya. Oh, Pak Ben Abdul Aziz saya penama Iya. ya. Oh, master juga ya. Jadi kalau master itu apa tidak perlu lagi diungkit itu poin-poin apa. Masternya sudah gelar itu. Gelar, iya. Sama gitu. Kalau dengan tipe Ben bagaimana tipe Haji? Mana yang sering kalah sama? Ya, sering saya kalah, sering beliau kalah. Tapi paling banyak Pak Ben yang kalah. Saya sudah tidak bisa hitung. Oke. Nah, tadi Pak Saprin bilang Pak Haji Fikram ini sering mampu memecahkan sebuah masalah di problem catur. Nah, Ya. kaitologinya dengan program. Nah, program catur mau kan sebelumnya di ketua catur, ketua Ya. aplikasi. Nah, kemudian sekarang di KONI. Nah, problem di olahraga itu tentunya banyak. Nah, baik dari anggarannya, kemudian pembinaan atletnya, kemudian macam-macam. Nah, bagaimana memecahkan problem itu Pak Ketua? Khususnya di KONI. Jadi kalau saya ini pecatur. Dan saya satu-satunya yang paling banyak pemecah problem-problem catur. Sehingga kalau saya giring ke partai politik, percaturan politik, saya banyak memecahkan persoalan-persoalan politik. Iya. Persoalan di KONI itu suka tidak suka semua kurang lebih 40 cabang olahraga yang punya keinginan berbeda-beda. Ditinjau dari sisi keinginan, dana, kebutuhan mereka untuk latihan. Jadi berbeda-beda. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini semua bisa saya selesaikan dengan baik. Semua bisa saya danai dengan baik. Nah, itu berkat bantuan juga teman-teman, termasuk Pak Saprin Saipi ini. Iya. Beliau sebagai wakil ketua umum di di KONI. KONI Provinsi Gorontalo. Beliau banyak menyumbangkan pikiran, tenaga, membantu. Sehingga alhamdulillah pada persiapan ke PON kemarin, Ponti. PON Oh, PON, Pekan Olahraga Pekan Nasional. Olahraga Apalagi Nasional. Ponti. Ponti. Ya. Jadi waktu TC luar, TC dalam,
Pak Saprin, Pak Yakob, Pak Adipala banyak membantu saya. Ya. Kalau dipikir 1001 macam problem yang dihadapi, Persoalan olahraga. termasuk persoalan anggaran yang agak Iya, minim. kan pasti butuh anggaran banyak. Iya. Nah, itu tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik semua, dan alhamdulillah di PON kemarin kita alhamdulillah ada peningkatan perolehan medali. Dan itu yang Sebelumnya berapa medali yang diraih di yang PON sebelumnya? di PON Jawa Barat 2016 itu 2 emas, 1 perunggu. Nah, kalau dengan Sekarang 2 emas, 1 perak, 2 perunggu. ada peningkatan. Ada peningkatan 2 medali Dan dari 4 cabang olahraga. dari cabang, ya dari 4 4 cabang. Kalau kemarin Jawa Barat itu hanya 1 cabang olahraga, yaitu takraw. Kalau PON baru-baru ada 4 cabang. Yang harusnya kita itu 7 medali. Ya, empat cabang itu apa Pak Haji? Pak Jadi Ketua? takraw, taekwondo, sama wusu dan atletik. Muay Thai. Muay Thai. Iya. Nah, caturnya di mana catur? Catur tidak lolos PON Nah, waktu itu itu. jadi problem. Ya, itu problem. Pada waktu itu memang praponnya di Sulawesi Utara ya, di Manado. Nah, itu yang pernah saya sampaikan sama Pak Saprin sebagai ketua Percasi juga. Artinya mulai sekarang kita harus membina atlet-atlet junior untuk kita bawa menjadi atlet-atlet senior yang kita akan giring pertandingkan di prapon. Nah, kesiapannya KONI dengan Kesiapan. dari anggarannya bagaimana? Kalau ketika misalnya cabang khususnya catur ini membina dan persiapan untuk mengikuti ajang berikutnya. bagaimana, Alhamdulillah saya lihat bukan hanya kesiapan KONI dari sisi dana membiayai mereka, yang jelas perhatian KONI cukup. Tapi yang patut kita banggakan, pemerintah kabupaten kota, wali kota dan bupati banyak memberi support, bahkan memberi anggaran untuk melatih atlet-atlet junior. Pak Wali Kota Pak Martin Taha itu sudah menyediakan anggaran, bahkan membayar pelatih-pelatih melatih anak-anak junior. Insya Allah di Kabupaten Gorontalo juga saya lihat dengan Ketua KONI Pak Dr. Irawan. Iya. Saya lihat terobosan beliau sangat bagus. Insya Allah akan didukung oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Saya yakin kalau itu didukung oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, kepemimpinan Pak Irawan, saya yakin akan muncul atlet-atlet yang berbakat yang bisa mendapatkan medali nanti di PON Iya. Aceh. Saya yakin. Apalagi kalau Pak Ketua KONI Kabupaten Pak Irawan kan dia ahli patah tulang toh. Ya. Jadi kalau tak salah angka benteng kan boleh mau kasih ini tulang. Kan begitu. Nah, kalau misalnya itu KONI, kesiapan dari KONI. Ya. Baru-baru ini kan Pak Saprin ikut Munas dan berharap mengusulkan di sana ke Jurnas untuk catur di Gorontalo. Nah, bagaimana proses waktu di Munas itu, Pak? Ya, jadi betul bahwa kemarin kita baru saja mengikuti musyawarah nasional ke-29 saya bersama Pak Weli Hasan, wakil ketua. Oh, itu yang sering saya kasih kalah. Percasi. Berangkat ya. Ya. Berangkat juga. Enggak mainnya. Ya, dalam Munas itu alhamdulillah terpilih kembali ketua umum Bapak Grandmaster Utut Adianto. Oh, ya tetangga. Iya. Tetangga ya. Tetangga di Pak Utut maksudnya. Grandmaster Utut Adianto ini adalah bukan ketua yang sebelumnya. Ketua. Ya, beliau adalah ketua lagi. Periode 2000 sebelumnya dan sekarang hari ini beliau terpilih lagi secara aklamasi. Jadi untuk periode 2022-2026. Iya, saya dengar Gorontalo waktu itu Pak Saprin sampaikan 100%. Oh, 1000%. 1000%. 1000%. Ya, saya sudah sampaikan juga sebelum-sebelumnya bahwa Gorontalo mendukung Grandmaster Utut Adianto. Kenapa? Pertama, siapapun insan catur di Indonesia ini pasti mengenal Pak Utut. Iya. Grandmaster yang anak-anak waktu saya masih SD itu saya sudah kehebatan namanya itu sudah sangat terkenal. Itu pertama. Yang kedua adalah ternyata untuk mengurus sebuah olahraga itu harus menjiwai olahraga itu apa. Jadi harus dari cabang olahraga itu. Dia sehingga rasa kecintaan itu muncul dari dalam. Nah, di sanalah Utut itu dicintai oleh semua insan catur termasuk PB Percasi. Sehingga kemarin bahwa
seluruh peserta Munas dari 34 provinsi itu secara aklamasi memilih beliau. Iya, iya. Yang pertama, yang kedua juga kita melakukan perubahan mendasar terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga. Beberapa pasal yang kita rubah. Yang paling penting, alhamdulillah, di sana juga diberi kesempatan untuk ajang pemilihan calon tuan rumah Kejurnas, dan Gorontalo saat itu sebelum-sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi calon tuan rumah Kejurnas Catur 2023. Iya. Tahun 2023, karena 2022 ini apa sudah ada. Oh iya. Jadi iya. kita Kejurnasnya bulan Oktober di DKI Jakarta. Jakarta dan Gorontalo itu kenapa melakukan sudah meyakini diri untuk siap sebagai tuan rumah. Yang pertama, karena kami didukung oleh KONI Provinsi Gorontalo, disupport. Disupport oleh KONI Provinsi Gorontalo. Yang kedua, KONI Provinsi Gorontalo hari ini mengusung ide besar. Yakni Idenya apa? PON 2028. Tuan rumah PON Gorontalo sebagai tuan rumah PON 2028 bersama Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Jadi Kejurnas ini langkah awal sebenarnya untuk PON sebagai miniatur untuk kita sebagai tuan rumah. Tuan rumah, iya. Nah, akankah kita bisa memanajemen? Apakah kita bisa Nah, uji cobanya adalah Kejurnas Catur 2020. Supaya kita ketika misalnya 2028 PON jadi tuan rumah, kita sudah siap. Ya, memang sudah ada bisa persiapan. dibayangkan kalau kurang lebih saya hitung-hitung kalau Kejurnas Catur itu kurang lebih sekitar 3.000-an tamu yang datang. Di Gorontalo. Di Gorontalo. Oh. Nah, kalau kita gagal memanajemen ini memberi pelayanan yang terbaik terhadap tamu yang datang, tentu juga kita harus pertanyakan tentang kesiapan Gorontalo sebagai tuan rumah, karena di PON itu yang akan datang kurang lebih sekitar 40.000 orang. Nah, ini efek untuk UMKM kan luar Wah, biasa luar positifnya. biasa. Iya. Banyak multiplier efeknya Betul, akan. betul. Nah, sekitar itu luar biasa. Atlet dan sebagainya itu, waduh, semua akan mata seluruh orang Indonesia itu akan melihat Gorontalo. Oleh karena itu kami disupport oleh KONI Provinsi Gorontalo, tentu juga oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Nah, Pak Haji Fikram ini sebagai Ketua KONI Provinsi Gorontalo yang sangat chemistry dengan Percasi. Iya. Kemudian beliau juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo. Artinya bahwa hari ini Gubernur kita dari Partai Golkar, Pak Rusli Habibie, kita dalam tanda petik bahwa kebijakan itu akan berwarna seiring dengan yang kebijakan yang diambil oleh Ketua KONI Provinsi Gorontalo. Nah, itu yang kenapa Gorontalo sampai meyakini itu. Dan alhamdulillah pada saat itu kita sampaikan dan kita diberi kesempatan mempresentasikan kesiapan tuan rumah. Kita sudah buatkan proposal bidding dan kurang lebih 2/3 provinsi mendukung. Nah, namun sayangnya memang saat itu kita dihalangi oleh Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara yang mengatakan mereka juga siap. Nah, akhirnya terjadi sebuah konstelasi persaingan. Kompetisi, dan Sulawesi Tenggara saat itu pada saat rapat paripurna Munas itu memaksa untuk jangan ada voting saat itu juga. Jadi tunda. Iya, saya berharap Langsung saat voting. itu harus voting. Harus voting. Kenapa? Karena Munas itu instansi pengambilan keputusan yang tertinggi di Percasi. Nah, kalau terjadi voting saat itu, saya yakin Gorontalo dimenangkan. Iya. Karena Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sulsel itu sudah menyatakan dukungan. Jambi, kemudian sudah banyak yang datang menyatakan dukungan. Tapi alhamdulillah memang tradisi selama ini penentuan Kejurnas itu pada saat Rakernas. Oh iya. Jadi Rakernas itu seiring dengan pelaksanaan Kejurnas, yakni di insya Allah 2022 bulan Oktober di Jakarta. Dan insya Allah dengan keyakinan dan kesiapan, apalagi ditambah dengan support KONI Provinsi Gorontalo dan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, termasuk DPRD Provinsi Gorontalo, ketika ini menyatu dalam mensupport dan mendukung kesiapan tuan rumah, insya Allah Gorontalo akan menjadi itu tuan kan rumah. cuma dari segi anggaran dengan dukungan pemerintah dan Tentu, KONI. iya, Bagaimana dengan atlet? Tentu harus kita siap. Oleh karena itu kita harus melakukan kesiapan hari ini. Dan saya lihat setiap pengcap-pengcap kabupaten kota itu sudah melakukan langkah-langkah persiapan, termasuk intensitas pertandingan, jam terbang dan sebagainya. Kemudian ada kelas-kelas belajar yang sudah dibangun. Itu juga salah satu persiapan. Dan tentu arah kita jangka pendeknya adalah Kejurnas, jangka panjangnya PON. PON, iya. 2028.
PON 2012. Kenapa kalau di Kejurnas itu ajang untuk bisa meningkatkan prestasi dan mencari master, mendapatkan gelar master, tapi kalau PON itu adalah prestasi yang tertinggi. Seluruh prestasi atlet ini itu akan bermuara pada PON, kemudian Olimpiade, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Oke. Kalau tadi Pak Saprin bilang itu yang ketua percasi di pusat sekarang Pak Utut, dulu pernah ikut di Gorontalo Pak Saprin. Ya. Ini Pak Saprin tidak tahu ini. Oh, Ada iya. ada ikut event Utut dan Mau. Utuh. Utut dan Mau. Oh, Uti Oh, itu. Uti itu ya. Oh. Bukan Utut itu. Oh, bukan apa? Utut itu. Uti dan No. Utut dan Mau itu. Uti, apa? Saya kira pernah karena nama itu. Saya kira Tapi pernah- Grandmaster Utut Tadianto itu pernah datang di Gorontalo dan diundang oleh Pak Fikram saat itu. pernah datang. Iya. Pernah datang diundang oleh Pak Fikram. Main simultan di Taruna Remaja waktu itu. Berarti dia yang mau pinggir yang saya waktu itu. Oh kapan iya. itu. Ya apa penonton atau pemain? Waktu itu suka barmen, suka nonton. Kan? Nah, oke, Pak Ketua, Pak Haji, Iya. Pak Haji Fikram, Pak Master ya, Iya. Master Fikram. Bagaimana dengan persiapan untuk malam ini? Khusus Pak Fikram Iya. untuk melawan Pak Master Johan Panigoro, karena beliau sampaikan waktu, paling 2-0. Oh iya. Ya. Iya. Persiapan nih Pak Haji. Alhamdulillah kalau saya tidak perlu ada persiapan lagi. Oh, tidak perlu ada persiapan. Iya, karena catur itu sudah mendarah daging di tubuh saya. Pak Johan persiapannya di gunung. Ya, itulah. Latihan di gunung. Artinya Pak Johan kurang main kalau begitu. Nah, target Pak Haji Fikram untuk melawan Pak Johan malam ini apa? Berapa? Ya, saya tidak muluk-muluk. Insya Allah saya bisa pukul 2-0. 2-0. Iya. Pak Johan bilang 2-0. Pak Haji Iya. Fikram. Berarti harus ada orang netral apa yang harus ada orang netral. Saya yang netral di situ. Nah, wasit malam ini Pak Yusuf Wahngadi. Iya. Iya. Orang yang ingin mengambil lisensi tapi takut divaksin. Tapi katanya dia sudah mau divaksin. Ya. Beliau koordinator wasit Provinsi Gorontalo. Koordinator wasit. Iya, Iya. Percasi Provinsi Gorontalo, beri koordinator wasit. Saya kira tidak masuk di sana, semua Komisi Perwasitan ya. kalau tidak masuk di sana semua ambil di kecamatan. Ya, Kebetulan ya, saya ya. ada orang cari kecamatan Pak. Oh, iya. Pak Haji. Nah, berarti Pak Haji sudah siap sekarang. Siap. Nah, sebelum ke sana Pak Haji, terakhir apa harapan untuk masyarakat tentang catur ini, untuk atlet dan lain sebagainya, pemerintah dan swasta? Ya. Jadi harapan saya soal catur ini sebenarnya ini permainan yang paling bergengsi. Permainan orang-orang intelek sebenarnya ini. Artinya permainan catur itu permainan orang yang senang. Karena banyak membuang waktu ini. Ini catur ini. Artinya kalau orang senang itu kan ya dia tidak pikir mencari lagi, uang Iya, masuk terus. uang masuk terus, tinggal dia Sehingga main waktunya dia main catur terus. Itu. Jadi saya berpikir catur ini Gorontalo ini akhir-akhir ini saya lihat mulai berkembang. Iya. Mungkin karena keberadaan bengkel kopi, banyak pemerhati-pemerhati catur yang melakukan warkop catur, banyak event-event yang dilakukan karena ini mungkin karena kemurahan ketua percasi mungkin ya. Iya, Sehingga mungkin. banyak masyarakat, banyak pemerhati yang muncul melakukan pertandingan, membuat event-event mereka sendiri yang membiayai. Itu dia. Iya. Mungkin ya Mandiri istilahnya kan? iya, artinya mungkin berkat doanya Pak Ketua Percasi sehingga bangkitlah semua masyarakat. Iya. Pemerhati catur, para pecatur membesarkan catur di Gorontalo. Karena catur di Gorontalo ini saya lihat potensinya luar biasa. Iya, karena Pak Haji bilang kemurahannya, saya juga lakukan live streaming ini sosial secara entertain Iya. untuk masyarakat. Seperti ini kan Betul luar Pak biasa. Haji, beliau murah. Iya, murah. Sekali Artinya hatinya. diijabah doanya. Tapi mudah-mudahan Amin. pada saat kan sekarang sudah jadi ketua KPID. Iya. Mudah-mudahan KPID bisa menggelar catur Ya. dan disiarkan seluruh radio, televisi dan lain sebagainya. Luar biasa. Iya Ya. kan? Insya Allah beliau kan ketua KPID Provinsi Gorontalo yang mungkin akan segera dilantik. Oh iya. Dan kalau beliau sudah dilantik ya insya Allah beliau akan menggelar event catur KPID Cup. KPID Cup. Oh iya. Insya Allah karena KONI juga akan melakukan event turnamen catur Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. Iya, saya sudah koordinasi dengan ketua Percasi. KONI akan backup, tapi piala KONI bukan piala Percasi. Oh, Piala KONI. Iya. Saya mau ikut itu Pak Haji. Insya Allah. Mau ikut nonton. Oh my God. Pak Saprin apa harapan Iya, jadi khususnya swasta ya? ya
Kita berharap apa namanya tadi pertama keinginan dan kehendak kita bersama untuk menjadi tuan rumah Kejurnas Catur di Gorontalo 2023 itu mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, apalagi pemerintah daerah. Saya kira sudah sangat mendukung sekali, termasuk KONI Provinsi Gorontalo. Dan betul sekali yang Pak Haji Fikram bilang bahwa catur ini harus elegan. Saya kurang setuju ada stigma yang mengatakan catur cukup di pinggir jalan kemudian dengan kopi dan rokok. Itu seakan-akan merendahkan derajat stigma buruk ya. Justru catur itu adalah olahraga yang sangat elegan. Olahraga yang sangat elegan dan orangnya pemikir semua. Tidak ada pecatur yang bukan pemikir. Iya. Karena dia memikirkan apa yang ada di papan. Tapi sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, orang-orang catur adalah orang cerdas. Dia menggunakan lebih mengedepankan rasionya, akalnya lebih awal, baru kemudian ototnya. Ya, itu catur. Sehingga saya kira dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, catur adalah salah satu jalan untuk kita lebih tingkatkan intensitas programnya dan sebagainya. Dan khusus untuk pertandingan malam ini ini duel master ya. Duel master. Jadi Kan artinya Pak kalau Sabrin kan menunggu. iya. Siapa yang Duel master ini berarti antar master, ya. master, Karena di Gorontalo ini ada 8 orang master Abah. Ya. Jadi kebetulan yang ada Kasmin Lahai, master nasional, kemudian ada master nasional Uyun Musa, master nasional Ben Abdul Aziz, master nasional Budi Susanto Maku. Kemudian master nasional Johan Panigoro, master nasional Iman Pou, master nasional Haji Fikram Azad Salilama. Dan masih nasional Saprin Saip. Ya, saya sendiri kebetulan. Jadi tidak mau cuma DP nama Pak. Nanti masih Iya. pengakuan. Ya. Makanya macam nanti Pak Ketua Percasi bilang tadi, Pak Saprin, pecatur itu banyak berpikir. Ya. Makanya saya pilih catur Pak Haji. Iya. Karena saya susah berpikir mau cari doil, biasa berpikir catur. Oke, Pak Haji, Pak Johan sudah siap-siap di sana. Ya. Kita langsung menuju ke sana. Siap. Ya, Pak Yusuf Polangadi, kita undang ke sana Pak. Iya. Pak Saprin tetap di sini sebagai komentator. Siap. Pak Haji kami undang. Oke, kita undang Pak Johan Panigoro. Mari. Ya, itu dulu Pak Yusuf. Ayah mau pegang apa ayah? Mau diundi? Kan ini wasit. Ya, mari Pak Johan, sebelum di tempat duduk kita berdiri dulu. Ya. Silaturahim dulu. Yuk. Oke. Sudah siap Pak Haji? Siap. Bulgaria dengan sini. Sudah siap Pak Johan? Oke. Nah, ini menggunakan berapa babak? 3 babak. Masing-masing babak itu 20 menit. Masing-masing babak 20 menit. Oke. Wasit Pak Yusuf Palangadi. Dan sekarang kita ada mungkin arahan dari Pak Wasit? Ini kan main 3 babak. Ya. Apabila draw akan ditambah 1 babak lagi dengan 5-4, jadi yang putih pegang 5 menit, yang hitam pegang 4 menit. Kalau draw hitam menang. Babak keempatnya. Yang keempat kalau apabila draw, kan draw biasa Pak Haji menang, baru kedua draw, baru ketiga. Yang menang. Iya, harus ada yang dimenangkan karena Kalau kita draw di 3 babak draw ditambah 1 babak Pak, waktunya ada. 5 menit. Jadi 5 yang putih 5 menit, yang hitam 4. Bagaimana kalau 3 babak kita draw selesai? Tergan kalau ini kan Ya. karena yang panitia kan mau lihat yang pemenangnya Pak, akan di lawan tanding berikut. Menunggu Pak Saprin menunggu pemenang malam ini. Pak Sapri menunggu pemenangan. Tapi kan sesuai target tadi 2-0 kan. Nanti mau lihat apa benar 2-0 di sini atau 2-0 di sini. Kalau itu. Jadi ini hari harus pemenang karena Pak Sapri menunggu Pak. Saya undi dulu Pak ya. Diundi. Pak mau ada yang Oh, saya ini ambil yang ada Garuda. mau pilih putih atau hitam Pak? Sebenarnya saya pilih putih aja Ya, Pak. ya Bulgaria pun. Masih di India nih, Pak. Ya. Oke, Pak Haji, Pak Master Fikram, Pak Master Johan, ini kalau ini ada konsumsi minuman, Iya. kemudian kopi gula semut juga, gula aren juga akan diantarkan sini. Nah ini gula semutnya. Oke. Nah bebas diminum. Tapi ini
Yang satu besar, satu kecil. Iya, karena ini yang duluan lahir, Pak. Oh, Ini yang- nanti ditukarkan Pak. Oke, sudah siap? Iya. Saya tinggalkan pemain dengan wasit di sini. Iya. Saya ke sana, ke Pak Saprin. Kedua, Pak. Siapa? Terus Pak Yusuf. Yuk. Bapak Pikra melangkah bidak EP4 dan dibalas oleh Pak Johan Kudep 6. Apa? Apa? Tidak. Hah? Oh, iya. Kami melihat posisinya Pak Haji Pikran mulai agresif. Bagaimana menurut Pak Master Saprin melihat dari bangunan yang ada? Iya, jadi ini permainan sedikit tertutup ya, permainan sedikit tertutup. Kemudian putih itu mencoba membuka jalur F, iya, dan hitam menggunakan pertahanan Gajah Fianseto dan masing-masing memperebutkan pusat. Tapi sebenarnya ini kelihatannya putih lebih unggul. Kenapa? Karena putih menguasai center, menguasai pusat, kemudian rajanya sudah aman dan ini sudah pada masuk pada tahapan middle game ya, tahapan middle game. Namun perwiranya putih masih berapa yang belum keluar, yang belum aktif. Mungkin pengaruh opening yang selalu dibangun oleh Pak Pikram yang selalu mengenalkan sesuai teori yang dipakai, alamiah batiniah Donggaria. Nah, ini mulai dia melepaskan kudanya di kuda 6. Dan mungkin kita mulai mengeluarkan dan memposisikan perwira-perwiranya mulai aktif. Menurut Pak Saprin, metode putih yang enak itu yang bagaimana? Yang bisa membongkar hitam yang... Ya, kalau ini kan putih sudah tinggal gajahnya dikeluarkan, kemudian benteng sudah terkoordinasi dan sebenarnya sudah selesai ini openingnya dan sudah masuk pada middle dan hitam masih cenderung bertahan ya, masih mengintip. Kalau ini gajahnya sudah keluar, gajah G5 dan mengancam kuda.
Nah, gajah ini gajah cukup aktif. Benteng hitam juga sudah terkoordinasi cukup bagus. Tapi kalau saya lihat putih masih lebih memiliki ruang yang cukup luas. Gajah A3-nya, kuda A3-nya masih ada di sana. Sebenarnya kuda yang paling aktif itu kuda di tengah. Kuda di tengah. Ya, hitam menggeser rajanya. Ini untuk namanya Langkah sunyi ya. langkah menghindar lebih awal. Langkah profilaksis ya. Ini putih belum mau memberikan pertukaran. Raja putih pun masih tetap di G1. Putih unggul waktu ya, 19 menit. Kemudian hitam dengan 16 menit. Masih tersisa 16 menit. Dan Master Johan ini sebenarnya terkenal dengan atau dikenal dengan karakter attack, pemain yang Perang ya gitu loh. pemain attack, jadi pemain penyerang. Jadi ada 3 kategori sebenarnya itu pemain, ada attack, kemudian defense dan positioning. Nah, sebenarnya karakter putih ini atau Pak Fikram ini karakter defense sebenarnya, tapi kalau dia pegang putih dia harus menyerang. Maka ini hitam mulai mendobrak pusat. Pertarungannya ada di pusat sebenarnya ini. Iya, putih mengunci pusat. Ini mengunci pusat untuk mempertahankan kekuasaannya di pusat. Putih juga ingin menguasai jalur F mungkin. Iya. Benteng F7 dinaikkan sebenarnya untuk menumpuk benteng, dan putih sudah harus berhati-hati sebenarnya karena strategi hitam adalah ingin menukarkan perwira secara besar-besaran. Ini sebenarnya akan terjadi pertukaran karena penguasaan jalur F yang harus dicegah. Putih sangat menguasai ruang ya dan mulai mendesak hitam, sementara bidak B5-nya itu bidak yang cenderung maju, itu diancam oleh menteri dan dijaga A6 ya. Tapi keunggulan putih adalah menang jam ya, menang waktu. (18 menit) lawan 15 menit. Cukup sengit juga ini. Hitam masih cenderung bertahan. Iya. Putih pun akan menumpuk bentengnya di lajur F, ingin mempertahankan penguasaan lajur F. Ini langkah hitam Pak Saprin, ini semua jatuh, ini yang gajah ini. Ya, hitam mengusir gajah, yang gajah ini cukup menyakitkan ya karena ada di wilayah pertahanan hitam. Oh. Iya, cukup menyakitkan, jadi harus diusir. Jangan sampai mau kecewa. Iya. Iya toh. Ini hitam harus ada pilihan, apakah memakan kuda atau mundur ke H4. Ya. Nah, alasannya mau kalau dia mundur? Kalau mundur tentu ingin mempertahankan gajah bagus. Ini kalau ini kategorinya perwira-perwira bagus. Nah ini putih lebih memilih untuk tidak memakan kuda karena ini kategori perwira bagus. Jadi dalam prinsip bermain catur itu atau dalam middle game
itu jangan menukarkan perwira bagus kita dengan perwira jelek lawan. Oh. Iya. Kalau yang bagus mau tukar dengan aja. Iya. Nah, tapi kalau kita memiliki perwira jelek, kita harus menukarkan dengan perwira bagus lawan. Gitu. Begitu Itu dicatur. prinsip middle game. Oh, iya. Nah, ini coba lihat putih menumpuk bentengnya apa? Ingin terus menekan petak F. Nah, Menguasai ini jalur. dengan hitam dengan semakin mendorong pion, ini semakin justru membuat rapuh rajanya, pertahanan rajanya. Karena rajanya ada di sayap ada dilindungi oleh beberapa perwira. Dan sebenarnya di pion kiri itu ya? adalah salah satu pelindung yang paling kuat. Nah, ini dia mulai angkat kuda. Iya. Tujuannya dia ke G6, maksud dia ingin menduduki Ini sasarannya kemana nih Pak? F4 kudanya. F4 kan so bubar sekarang. Untuk grup girl band. Iya, F4 itu apa? Di sini. Kalau dihitung kalau dari baris dari ujung sana, jadi 1 2 3 4 5, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 dari bawah ke atas, kemudian A B C D sampai F. Sampai H itu dari kiri ke kanan, itu maksudnya. Jadi kalau F4 itu petak strategis yang ada di wilayah putih. Iya. Yang akan diduduki oleh kuda. Jadi kuda itu dari G8 kemudian ke E7 kemudian ke G6 akan menduduki petak F4. Karena petak F4 itu dikontrol oleh pion G5 dan pion E5, Abah. Jadi ini posisinya dia jaga. Ya. Kenapa? Hitam ini dia melangkah ke G6 akan mengunci perwira putih yang sudah sangat menguasai lajur F. Iya. Jadi kaitologinya ke situ ya. Iya. Jadi bermain catur itu apa? Bermain strategi sebenarnya. Bermain strategi untuk menguasai ruang. Jadi bagaimana kita mempersempit ruang lawan dan sehingga kita memiliki ruang yang cukup besar. Oh iya. Ini Master Uyun ini jago ini kalau dalam hal-hal posisinya begini. Ini ragu-ragu nampaknya Pak Haji. Ini sudah. Ini sudah masuk. Sudah masuk. Karena beliau tidak ingin bentengnya terkunci. Oh jadi dia buka. Iya. Pasti kuda Dia dereng ini. Diderengin dan Dereng. memberi kesempatan gajahnya yang ada di Yang di belakang. G3 ini. Oh iya. Ini gajah yang sedikit Oh ini perannya jadi kurang bagus. ini Pak Saprin sampaikan tadi yang katakan tadi Ya, mengunci. sudah masuk pada kuda yang cukup Iya. kuat. Jadi kuda bagus ini. Oh iya. Benteng jadi masuk jebakan Batman. Iya. Oh. Tapi benteng juga sulit diusir karena hitam tidak memiliki gajah putih lagi. Oh iya, tidak ada pertahanan di situ. Ini kalau posisi begini Pak Sapri, Pak Uyun, ini kan di tengah gajah, diapit oleh dua benteng muka belakang. Oh, tapi di sini juga ada kuda di sebelah sini juga di belakang benteng. Ini masih posisi bertahan dua-dua atau? Ini saling mengintip, Abah. Jadi putih terus mendesak hitam. Ya, Itu. ini hitam merasa bahwa kudanya cukup mengganggu dan mempersempit ruang putih, maka kudanya dimakan. Tapi dengan kompensasi atau dengan konsekuensi bidak yang cukup kuat yang ada di F4. Nah, tinggal kita lihat pilihan mana yang diambil oleh Pak Master John. Di sebelah kiri. Ini dia membuka. Memang tipenya Pak Johan ini tipe penyerang. Dia membuka jalur-jalur serangan untuk membuka lebih sehingga perwira-perwiranya diarahkan pada jalur-jalur serangan itu. Tapi Pak Pikiran mengunci buah-buahnya Johan, nggak bisa kemana-mana. Oh jadi Pak Johan ini tipenya menyerang. Ya. Pantas dia menang di kepala desa. Ya. Di menang telak dia kan. Memang karakter kedua pemain ini luar Strategi biasa. kan itu. Iya. Pak Haji Pikiran juga menang di Ya, DPR. jadi memang waktu pertarungan Master Nasional Johan di kepala desa ini pertarungan strategi juga. Strategi juga. Iya. Dengan Nah, dia sudah punya modal dasar di strategi catur. Ini masih. Ini dia sudah membuka file G dan itu akan dimanfaatkan oleh kedua bentengnya untuk
menjadi jalur serangannya. Oh. Jadi ada ruang di situ. Iya, ini file G ini apa? Ini jalur G yang pas sejajar dengan rajanya Putih. Ini kalau melihat waktu Pak Saprin, Pak Uyun, Pak Haji Fikran masih 13 ya? 13 lawan 11. 11. Ya. Mas Johan 11. Tapi agak sulit kita membongkar. Jadi, Ada oh iya, bersusun. iya. Ini kuda masuk ke kanan. Ini mau ke shopping ini. Ini Pak Fikram, Pak Sapri, ini kuda lewat kanan ini. Ini jalan lewat menara ini. Yang mana Muka apa? shopping. Iya. Iya, iya, Cari iya, lampu, iya. makanya dia ambil jalur kanan. Iya. Aroma. Oh. Ya, ini Master Johan sudah mengambil file G karena dia sudah sengaja membuka file G. Karena kuda tadi Pak Master Fikram itu ke kanan. Iya. Jadi menangkis ini. Ini Putih harus sudah hati-hati sebenarnya, dan ya kudanya terus merengsek masuk ya. Membackup benteng. Ya, merengsek masuk dan termasuk menjaga bidak yang melindungi raja, Ya. bidak G2 yang melindungi raja. Masih banyak berpikir ini Pak Haji Fikran ini ada butuh konsentrasi nih. Ya, ini apa namanya, masing-masing sudah mempersiapkan diri untuk Ini yang Ah. namanya lengah sedikit bisa fatal. bisa fatal. Di posisi sekarang. Iya, bisa fatal. Ini Master Johan sudah menumpuk bentengnya di file G. Ya. Ini sebagai ancaman, dan file G ini atau bidak G2 ini hanya dijaga oleh kuda dan gajah ya, gajah yang ada di F3. Ini juga cukup harus Putih harus berhati-hati karena kuda ini juga tidak dikawal. Ya. Kudanya tidak dikawal dan itu sejajar satu diagonal dengan menteri ya, ada di D8. Oh. Jadi sekali-sekali kuda di F6 itu akan dibuang dan kudanya ini yang tidak dikawal ini bisa dimakan oleh menteri. Oh, lemah di situ. Ya. Nah, cara menyerang itu apa? Harus Ya. mengurangi perwira yang ini ya, Pak Uyun ya. Harus mengurangi Yang perwira tumbang. yang menjaga raja. Nah, baru bisa kita menyerang. Jadi prinsipnya Oh, bukan berarti menumpuk menjaga raja di sini. Harus keluar. ya. Jadi target hitam adalah bagaimana perwira Kelihatan yang menjaga raja itu harus dikurangi. Sebidak ini Putih. Pas Saprin ya. Eta. Nah, ini. Nah, ya, karena kuda yang ada di H4 itu di H4 tidak dijaga, tidak dikawal, Ya, ini putusannya dan ini satu artinya diagonal apa, dengan Pak? menteri. Ya, dia membuang kudanya dengan memakan satu bidak. Untuk apa? Karena dia memiliki kuda juga yang gratis di H4. Oh, iya. Ya, hitam menerima, putih menerima Tapi kuda. ini kelihatan gajah belang ya Pak Saprin. Ya, Ini menteri sudah naik ke atas. iya. Sudah naik ke atas ini menteri pas saat. Jadi Kalau posisi begini, ya, Ini jawaban Putih oh, harus Raja H1 ya Pak Saprin. oh Jadi ini saling putih membackup, sedang- saling iya. membackup. putih sedang memanfaatkan diagonal putih yang Kosong. cukup, ya, Yang kosong. yang cukup luas ya. Iya. Mulai Ini ancaman. perwira hitam akan masuk. Kelihatan kita menang satu bidak
Iya. Namun Dari posisi hitam batu. berupaya untuk mengutak-atik buah putih. Ya. Memanfaatkan bidak di belakang. Ya karena hitam kan sudah menguasai lajur G Ya. di sayap raja. Jadi kalau kalau dalam main catur itu apa? Tempat raja itu yang namanya sayap raja. Jadi kalau sayap raja itu di apa tempat raja di mana raja bersembunyi itu yang disebut dengan sayap, Sayap raja. raja. Kemudian kalau di sayap sebelahnya itu namanya sayap menteri apa? Sayap menteri. Jadi nah karena hitam terlalu unggul di sayap raja, maka putih harus membalasnya penyerangan di sayap menteri. Oh, jadi menggerakkan yang di sayap menteri. Iya, dia maka bidak-bidak keunggulan yang dimiliki oleh putih itu harus didorong sayap menteri sehingga Artinya mencari peluang-peluang lain. iya. Nah, ini sudah 3 perwira yang satu jalur dengan raja. Nah, ya raja putih ini sudah harus berhati-hati ya, harus menggeser sebenarnya. Oh iya. Memang harus dilakukan itu Pak Sapri Iya. atau itu pilihan satu-satunya. Pak Sapri kenapa dia tidak ke putih? Kenapa dia ke hitam? Yang Raja yang tadi dari putih. iya, itu untuk juga mengawal bidak H. Ini yang bidak H. Tapi juga sebenarnya sudah dikawal oleh benteng. Ini ada benteng yang mengawal. Ini hitam berupaya untuk mengerahkan seluruh perwiranya itu di sayap raja. Oh. Di sayap raja putih ya. Ini digempur habis-habisan ini Iya. putih. Dan putih sudah harus membaras lewat sayap menteri supaya perwiranya itu teralihkan apa? Iya. Sebagian teralihkan. Oh, pengalihan isu. Iya, pengalihan isu. Di catur juga ada pengalihan isu. Ada apa? Jadi pengalihan isu ya. Iya. Ah ini. Ah, ini. Ini mulai terpancing hitam. Nah, jadi sebenarnya dia menguasai Jadi lajur G. karena sayap menteri dimanfaatkan oleh putih, Iya. hitam. Maka mau tidak mau harus dicegah oleh hitam. Sehingga berkurang lagi perwira yang ada di sayap raja. Raja ya. Ini cukup taktis ini putih, tapi hitam berupaya untuk menggempur seluruh perwira yang ada di. Kalau kita melihat posisi Menggempur. waktu ini sudah sama Pak Sapri, Pak Uyun. 8. 8 Ya. Master Vikram juga Udah 8. Iya, 8 menit ya. Sudah sama posisi 8 menit. waktu. Ini sudah akan sedikit sebentar lagi Abah akan masuk pada ending game. Jadi kalau tidak terjadi ini harus hati-hati ini. ya, kalau tidak terjadi komplikasi sampai mematikan raja di babak tengah, maka itu akan masuk pada middle game dan akan diukur skill. Kalau di ending game itu apa? Skill atlet itu akan diuji tentang ketelitian, kesabaran dan kecermatan. Iya. Dia harus cermat menghitung. Karena kalau di ending game itu tidak boleh salah, Abah. Tidak boleh salah. Kalau middle game mungkin masih bisa direvisi kesalahan itu. Middle game itu masih di pertengahan. Iya, babak tengah. Oh iya. Tipe Dokter Iwan itu jago itu kalau istilah middle ya, middle game. Ya, kalau orang medis itu memang Ending game, opening game. ya. Oh, saya selalu Opening menang game di- itu babak pembukaan. Ya. Kalau saya Pak Sapri selalu menang di opening game, Opening game ya, ya apa? tapi kalah di ending. Kalau di ending, Iya, berarti kalah menang di awal, kalah di terakhir. kali terakhir. Ibu kalau itu apa? Kalah itu. Oh, Oh, kalah. masih hitung kalah itu ya. Padahal Ya. kita menang di. Ah, ini kalau goyangan begini, guncangan begini pengaruhnya apa Pak Sapri? Kalau guncangan begini, ya. Mungkin ya. ada frustasi pikir atau Bisa saja. bisa jadi ya. Karena- Padahal ada kopi, ada air di situ. Karena Pak Johan ini sebenarnya sudah beberapa kali ikut ke Jurnas Abah untuk mendapatkan gelar mas, meraih gelar masternya dan banyak cerita-cerita tragis yang dialami oleh Pak Johan. Ini dialami oleh Master Johan ini Iya. karena begitu banyak ikut ke Jurnas, banyak cerita tragis. Satu waktu dia sudah mau master, sudah mau
tinggal kesempatan terakhir Master Nasional. Mau dapat Master, akhirnya karena mungkin dia sedikit lengah, sedikit pandang enteng, tiba-tiba terbalik keadaan. Oh, Tiba-tiba terbalik Sogaga keadaan ini, apa? Sogaga sama menang. Tiba-tiba dia terbalik keadaan, lawannya kembali yang akan menang. posisi Akhirnya, bagus. iya. Dan kesempatan Pak Johan itu sudah mau hilang untuk mendapatkan gelar Master. Tiba-tiba Pak Johan merayu ini pemainnya, ini kelihatan merayu lawannya. lupa Ya, akhirnya lawannya marah-marah. Bilang, kamu tadi sudah unggul, kamu pandang enteng sama saya. Memanfaatkan emosi. Oh, Emosi. memanfaatkan politik apa namanya? Iya. Manajemen konflik. Manajemen konflik. Ini apa? Ini masih susah di apa namanya masuk ke ending game, ini masih agak susah Pak Saprin. Ya, ini masih terus karena syarat ending game itu apa? Tinggal 1-2 perwira saja yang ada di atas papan. Itu ketika kita akan melihat bahwa bangunan itu akan menuju kepada ending game, itu tinggal 1-2 buah perwira yang di atas papan. Ini kalau kita lihat ini masih ada berapa perwira? Masih ada 4 perwira. 4 ya. Hitam ada 4 perwira, kemudian putih juga sama 4 perwira. Jadi masih pada posisi middle, sama-sama masih memiliki keunggulan. Nah, ini depending ini bidak di depan ini yang tadi. Iya. Depending. Ini istilahnya ini pending deh nama. Iya. Di catur itu ada depan pending. Sebenarnya istilah catur itu apa boleh dibuat-buat, enggak apa-apa. Yang penting orang mengerti itu Iya, saja. Iya. Yang penting orang mengerti. Iya. Mau pending ke Kalau Pak Uyun kan dia taktikal mainnya adalah positioning ya. Positioning. Jadi sebenarnya kalau gayanya Pak Uyun dengan Pak Johan sebenarnya sudah seimbang, sangat seimbang. Sangat seimbang. Attack atraktif, Pak Johan atraktif, Pak Uyun. Kalau Pak Haji Fikram ini dia posisi lebih ke arah defense. Dia gaya mainnya defense. Defense itu kalau di itu yang pola wala beti. defense itu cenderung bertahan. Oh, defense bertahan. Dia cenderung bertahan dan selalu menyenangi kuda. Kuda itu iya, dia memiliki 8 penjuru mata angin yang Iya. Lebih senang bermain dengan kuda itu. Iya, itu dia. Dan banyak pemain-pemain dunia yang berkarakter defense seperti Anatoly Karpov itu karakternya defense. Oh, tetangga itu Pak. Iya, tetangga Iya. Anatoly Karpov itu. Tetangga DP tetangga. Mantan juara dunia itu apa? Mas kan juara dunia. Ini apa bisa dimakan bidaknya Pak Mana? Saprin ya? Iya, Ini jebakannya kan bidak yang mana ini? dia Bidak di H, di A, di A6. Yang di atas yang kanan. 6 itu dijaga pakai gajah. Di A6. Oh iya, ini istilahnya A6. pre ini yang di sana. Yang A6 A3 tuh ya, yang A3. Iya, di A6 A6. hitam, bidak hitam maksudnya. Hitam, Iya, hitam, bidang hitam. hitam. Pakai benteng. Pakai menteri. Menterinya ada di E2 itu. Iya. Menterinya ada E2. Ini benteng ada di Nah, bidak yang mana pakai menteri? Di D6. Di A6. Pak Uyun, Pak Sapri ini menteri dari yang putih lebih Ini banyak kan di sebelah jebakannya sini. kan Dekat- benteng dekat kali terang. F, Oh, bidak A6 sana ya, BF3. pakai menteri. Tapi ada buangan juga. Benteng kali G5. Ini ada mau makan bidak A6 menteri ini kayaknya kurang ini karena benteng akan kali gajah F3 Makan makan pakai benteng kali benteng gajah Ah, benteng kali benteng. Nah, ini putusannya. Benteng Ini Pak benteng Mas- akhirnya memakan Fikram gajah yang ada di memutuskan makan. ya. Pak Fikram. Nah, ini kan benteng juga kan terancam. Tapi itulah putusan. Ini berarti salah satu cara Master Fikram akan rencana memakan bidak A6. Karena kalau langsung memakan bidak A6 itu benteng kali gajah, kemudian akhirnya bentengnya yang ada di H5 itu terlepas. Oh, iya. Cukup hati-hati. Hanya juga. dijaga oleh gajah. Nah, ini Menteri makan A6. Akhirnya dia memiliki bidak promosi yang sedikit akan
bisa diperjuangkan untuk menjadi menteri. Sebenarnya makan tidak masalah Pak Sapin ya. Nggak perlu buang benteng. Bidang makan menteri makan A6, Putih benteng kali gajah, terus Benteng kali gajah. benteng kali benteng. Menteri kali benteng. Nah, kalau ini posisi waktu Pak Sapri ini 4 dengan 5 ini. Master Johan 5, Master Ikram Ya. 4 waktu. Ya, sudah kritis ini. Iya. Masuk pada babak kritis. Masih mengenal. Saya yakin Mas akan masuk pada ending game nantinya dengan buah imbang. Walaupun Putih kalah kualitas, tapi Putih memiliki bidak promosi yang sedikit akan menyibukkan Hitam ya. Oh, jadi kalau di posisi sekarang unggul hitam. Kalau Iya, materi, kalau posisi sekarang materi unggul Jadi Hitam. unggul hitam. Nanti kita lihat endingnya seperti apa. Putih, tanggung jawab Putih adalah bagaimana caranya bidak A ini harus masuk promosi, Itu harus kok- diperjuangkan menjadi bidak promosi. Itu keuntungannya di posisi sekarang. Dia ada bidak yang Iya. yang bisa masuk, bisa promosi. Problem Hitam rajanya cukup terbuka ya. Nah ini tinggal bagaimana caranya benteng yang ada di F1 ini akan difungsikan. Nah, ini maju. Ini Diskat, chess ya, ya. di chess. Ini akan ditunjang oleh, Nah, tinggal kita tunggu putusan mana yang diambil ya, oleh Master Johan ketika di Betul. chess di mau ditutup atau lari. ya. Oh ya, dua pilihan ya, tutup atau lari. ya, ya tentu. Pilihannya benteng. Nah, di posisi sekarang Pak Sapring ketika ditutup dengan benteng, nanti kita lihat apakah menteri ini mundur. Tapi kalau untuk mundur kan hal biasa, Ya, ya kan Pak Sapring. Kan masih ada tempat yang lain ketika mundur toh. Artinya ada di yang putih dengan hitam kan. betul. Ya, ya. Ini posisi waktu Putih berapa menit ya? Ya. Ini menteri, ini sah-sah saja menteri mundur kan, Iya. tidak masalah. Sambil mengancam Hmm. benteng Oh iya, dia mengancam di benteng. Ya. B3 dan sambil menjaga Hmm. petak E5 ya Jadi menteri ini mundur B4 mengancam posisi yang lain. dengan tusukan negaranya. Jadi tidak yang kosong. Bagus juga mainnya menteri ini. Iya. Hanya kan karena menteri sudah di situ, jadi yang lain so pindah, Iya. ya kan? Jadi dia tidak akan melepaskan. Terus Ya. tetap Hitam akan ini mulai mempromosikan buah-buahnya. Tapi buah hitam akan mengusir gajahnya. Ada cucukan E5. Cuma ini kalau mau lihat masih agak susah untuk promosi Pak Uyun, Pak Saprin ya. Gimana Abah? Ini yang bidak tadi putih. Ya, tentu Hitam harus menjaga bidak bebas itu, dan Putih harus menjaga juga bagaimana bidak itu jangan sampai dimakan ya. Ya. Ya, Oh, dia jaga. Oh. Jadi memang maunya harus promosi ini. Makanya dia jaga terus. iya. Di sisi lain, ini sebenarnya hanya strategi Putih untuk mengalihkan agar Hitam tidak terus membobol jalur G ini, yang dimana di situ tempat bersembunyinya raja. Iya, jadi hanya Jadi dialihkan dialihkan perhatian Hitam untuk ke bidak bebas yang dimiliki oleh Putih sebenarnya. Oh, supaya hitam tidak. Tapi kalaupun tidak dijaga, Abah, tetap akan terus diperjuangkan. Nah, ini diambil lagi oleh Hitam. dijaga lagi. Ini kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan ini bidak promosi. Maka Putih harus mencari cara bagaimana. Oh dia harus, oh ya, Putih harus terus terang. Kenapa dia mundur kamari kan? Karena hitam Iya. harus jaga dua-dua. Ya, ini maka sudah tidak bisa dijaga lagi. Ya, Ini. Putih sudah harus
mencari inisiatif untuk bagaimana caranya agar perwira-perwira putih bisa masuk. Iya, ini posisi waktu 2 menit ini Pak. Di waktu-waktu kritis ini. Iya, hitam sudah masuk. Kalau posisi sekarang Pak Saprin mau lihat di putih dengan hitam mana yang unggul kalau mau analisa posisi sekarang? Ini dengan Menteri H4 mengancam G3, hitam kayaknya sudah cukup unggul ya, sudah kelihatan unggulnya ya. Dari segi kualitasnya. Iya. Nah, mau tidak mau harus diadu menterinya. Nah, hitam tidak mau sebenarnya. Tidak mau. Jadi sebenarnya ini dipancing untuk adu, tapi hitam tidak mau. Iya. Dalam segi waktu 1 menit, Pak Pikram 2 menit, 2 menit ya. Pak Master Johan 1 menit. 1 menit 45 menit detik. Ini sudah waktu-waktu kritis ini, Abah. Iya, iya. Pak Fikram 2 menit, Pak Johan kalah ya, kalah waktu ya. Kalau waktu. Wah, ini diambil. Nah, ini putusan. Oh, Nah, putusan Master Johan untuk makan bidak itu apa Pak Saprin? Ini Pak Johan membuang benteng. Pak Johan. Iya, karena bidak itu bidak promosi, bidak keunggulannya putih ya. Jadi harus dimakan. Tapi ini kan Nah, ini ada komplikasi apa? Ini bentengnya dikorbankan untuk makan gajah, membongkar pertahanan putih ya. Ketika dimakan dengan bidak G, benteng A2 skak, raja turun ke H1. Iya. Ini juga dibongkar. Ya. Oh, jadi ini sudah harus mulai ada yang dikorbankan nih Pak. Iya. Saprin. Oh iya nih. Wow. Ini juga membuang putih, mengorbankan juga benteng untuk mengalihkan menteri agar tidak ada di lajur G ya. Oh, itu alasannya. Iya. Kemudian bidak E5 tidak dikawal oleh menteri. Ada skak. Bisa dimakan benteng H6 sana Pak Saprin ya. Tadi nggak perlu buang bentengnya. Nah, ini injury time ini. Ya, kayaknya bisa dimakan itu benteng A6 sana ya. Tidak mungkin pengaruh akibat waktu ya. Ya, putih tinggal berusaha untuk bagaimana bisa dapat draw. Oke, sekarang Iya. ini ditekan terus Pak Saprin. Iya. Oh. Iya. Strategi putih Harus adalah dimakan itu, Pak. Iya, strategi putih adalah bagaimana agar raja itu melindungi jalannya menteri untuk masuk merengsek ke pertahanan Raja Putih dengan memanfaatkan tempo. Ya. Nah, ini waktunya Master John tinggal berapa detik nih? 20 detik. 20 detik. Tinggal 20 detik. Ini harus cepat ini, Pak Master Johan harus Masih cepat. 1 menit. Terus iya, mendukung Dia akan melakukan ancaman mat. Disitulah kemenangan Pak Johan. iya. Ini Pak Saprin, analisanya bagaimana? Ini wajib dimakan ya, wajib dimakan ya. Iya, kalau tidak dimakan pun Dia tinggal 5 menit Ini makan. ini kan pehuang atau? iya. Tapi dia belum mati kan. Kalau huang kan mantri Pak Saprin, ini kan Masih ada 5 detik. Iya. ya.
Wah, Dikejar terus. ini Ya, tinggal beda satu draw detik. ini 1 detik tidak bisa mematikan. Jatuh. Iya. Pak Fikar menang. Oke, ini waktunya bagaimana? Wow. Pak Fikar menang. Ya, analisanya bagaimana Pak Saprin? Hah? Jatuh jam ini. Analisanya Draw ya? bagaimana? Draw ya. Oh, draw. Iya. Akhirnya apa namanya hitam unggul menteri. Iya. Jadi apa? Analisa tadi bagaimana? Ini. Iya. Hitam memiliki keunggulan menteri sangat mutlak dan putih memiliki pion promosi yang sebenarnya dapat dicegah oleh hitam. Iya, tapi karena Master Johan dengan krisis waktu yang tinggal 1 detik, maka kalau sudah dihitung itu tidak bisa lagi membunuh Iya. dengan 1 detik. Maka hitam secara bijak meminta draw. Oh. Jadi meminta draw dan putih karena memang secara materi sudah tidak menguntungkan buat putih, maka putih harus memberi draw. Artinya kalau misalnya hitam masih banyak waktu, bisa kemungkinan menang. Berarti. Iya, bisa ada kemungkinan menang, Abah. Hitam bisa ada kemungkinan menang. Tapi memang ini adalah keputusan bijak Iya. yang harus diminta oleh hitam. Kalau tidak dia akan berhadapan dengan konsekuensi akan kalah. Karena dia sudah kalah waktu. Karena Iya, kita iya, menggunakan waktu 20 menit. Nah, misalnya begini, misalnya Pak Saprin posisi waktu sama. Iya. Posisi waktu sama Ya. pada saat Master Fikram ini sudah mulai terdesak tadi. Iya. Tapi keunggulan dari Master Johan itu masih Ya. ada peluang untuk membunuh. Ya, tentu Master Johan tidak akan meminta draw. Karena dia masih memiliki peluang untuk membunuh dan bidak promosi tadi yang bebas itu bisa dicegah oleh hitam. Oke, di saat terdesak tadi yang dilakukan oleh Master Fikram itu apa? Menghindarkah atau memanfaatkan waktu Jadi yang- memang putih tadi cukup cerdas sebenarnya. Dia cukup cerdas dengan memberi beban kepada hitam dengan Ya. bidak promosinya. Itu butuh waktu apa untuk mengambil Iya, bidak ya. promosi. Oh, iya. Maka dengan langkah bolak-balik, ya, putih sudah ada peluang untuk Betul. Bagaimana caranya memiliki hitam kesempatan draw. kehilangan waktu? Kehabisan. Iya. Oh. Jadi hitam terbebani dari sisi waktu, kemudian putih terbebani dari sisi materi. Maka ini keputusan bijak untuk draw Abah. Ini draw ini kekuatannya cukup sama dan sebenarnya tadi putih ada peluang menang, sangat mutlak. Peluang menang sangat mutlak Dari sekali. awal dari di middle game atau Tadi di middle game, jadi Master di ending tadi. Uyun tadi bilang bahwa tidak perlu memakan lagi Benteng H6. tidak perlu benteng dikorbankan, iya. tapi cukup memakan Bentengnya benteng A6. Benteng A6 karena kalau dihitung-hitung itu tidak akan mat, Abah. Dia setelah Menteri G3 cek itu rajanya turun ke bawah itu petak akan dapat E1 itu dijaga oleh menteri. Iya, iya. Jadi Ini tidak sebenarnya- perlu dia ini makan. perlu dia buang. pertarungannya cukup luar biasa, Abah. Mendebar-debarkan. Nah, tadi ada posisi Mendebarkan. di mana Pak Master Fikram mengorbankan benteng. Iya. Analisanya bagaimana Pak? Itu mengalihkan perhatian menteri. Ini Dan mengalihkan perhatian menteri agar tidak ada di lajur yang cukup berbahaya kan bagi Pak Johan lebih berpikir lagi. Oh. Iya. Ini cuma strategi yang Strategi yang dipakai. Jadi, yang dimiliki para pecatur sebenarnya. memainkan psikologi. Memainkan psikologi. Data itu apa? Iya, iya. Memainkan psikologi. Oke. Kalau analisa Pak Uyun dengan Pak Master Uyun, Master Saprin dari segi psikologi kedua pemain, Master Fikram dengan Master Johan pada saat bermain di set pertama. Analisa psikologinya bukan permainannya. Kalau Pak Uyun, Menurut saya Pak Fikram lebih siap dalam menghadapi babak pertama tadi. Namun artinya Pak Johan tidak siap. Pak Johan juga siap, tapi Pak Johan lebih bermain defense dan mengandalkan counter attack gitu, Attack itu wall. serangan balik. Oh, attack serangan balik mana itu mah hebat tak perlu attack tiwon. Oh itu DP ini. Oke. Pak Saprin melihat psikologi dari kedua pemain tadi. Master Ya kalau Fikram dengan Master Johan. psikologi tadi memang putih cukup agresif sebenarnya tadi. Putih cukup agresif. Namun hitam tadi sempat ada sedikit unggul sehingga membuat peluang menang. Hitam sebenarnya tadi pada saat putih unggul sangat jauh. Tapi tiba-tiba berkat kelehean hitam tadi, Pak Johan itu akhirnya memanfaatkan lajur G yang terbuka. Jadi sebenarnya kedua-duanya sebenarnya ini sudah siap. Iya. Tapi jam terbang yang dimiliki oleh Pak Fikram ini cukup sedikit, lebih tinggi. MN 9 poin. Ya. Ini duel master begini apa?
apa namanya, kesalahan sedikit pun itu akan dihukum. Padahal Master John kan ambil bukan cuman poin tinggi, tapi gunung yang tinggi kan yang dia akan. Untuk bisa menyaingi ini kan bisa memposisikan dia. Ya. Jadi dari segi psikologi sebenarnya siap semua, siap. Ya. Ya, namanya bertanding itu ya harus siap secara psikologi. Jadi tidak ada yang kuat abad, tidak ada yang kuat, yang ada adalah orang yang siap. Kalau dari sisi skill, dari sisi sains, pengetahuan, knowledge dan sebagainya, itu sebenarnya sudah sama. Kita sudah sama, sejajar dengan para pemain-pemain lain di provinsi lain ya sebenarnya, apalagi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI yang dimana di situ berkumpul para pemain-pemain hebat. Nah, tapi sebenarnya tinggal pertama jam terbang, yang kedua adalah mental kita. Mental itu seiring akan semakin terlatih ketika jam terbang itu semakin tinggi, jam bertanding semakin tinggi. Kalau mentalnya Pak Ben Abdul Aziz bermain. Ya, kalau Pak Ben Abdul Aziz itu kan pemain yang sudah berpengalaman. Oh. Pemain yang sudah berpengalaman. Banyak makan garam ya? Banyak makan garam. Garamnya banyak dimakan. Kalau menurut Dokter Iwan itu darah tinggi. Oke, kita menganalisa atau Pak Uyun dengan Pak Saprin, wasit yang turun hari ini kan wasit Provinsi Gorontalo. Ya, Pak wasit. Wasit, Pak Yusuf Palangadi. Nah, kalau menganalisa permainan Pak Yusuf, selain dari kedua pemain tadi. Ya, kalau Pak Yusuf Palangadi ini pemain kuat dulu. Oh, kuat dulu? Iya, tahun 90-an beliau pemain hebat. Dulu dia kuat? Iya. Pantas. Tapi sekarang sudah banyak pesaingnya. Sehingga dia harus berorientasi juga ke wasit. Tapi sih beliau Pak Yusuf Palangadi ini saya butuhkan. Saya butuhkan dari sisi untuk menambah kualitas wasit. Ya, untuk menambah kualitas wasit, untuk menambah jumlah wasit yang ada di Gorontalo. Karena pengetahuan dia tentang regulasi catur dan sebagainya, tentang perwasitan itu cukup mumpuni sebenarnya. Sehingga beliau sebagai koordinator Komisi Perwasitan Percasi Provinsi Gorontalo. Kalau karakter permainannya Ustadz Aziz Ali. Wah, ini saya harus diminta untuk membaca karakter. Gisli. Kan kita baca karakter setiap pemain Pak Saprin. Iya, karakter Ustadz Aziz Ali ini sebenarnya sama dengan karakter saya. Gisli. Jadi cenderung mengatur posisi dan sebagainya. Tapi beliau semangat ini tinggi sekali. Beliau punya semangat tinggi sekali. Gisli ini kalau bermain semangat yang tinggi. Iya, semangat yang tinggi. Aduh, kasihan. Iya, tapi beliau mantan ketua Percasi Kabupaten mantan ketua Percasi Kabupaten, dan di kepemimpinan beliau banyak turnamen-turnamen yang dilaksanakan. Itu banyak juga. Bahkan di kepemimpinan beliau melahirkan Master Nasional Johan Panigoro ini. Oh, ya. Di Gisli ini. Iya. Kalau bagi lu mau kasih hadir kamar di Gisli ini. Wah, tolong tunggu dia dari tadi. Cuma saya belum ada kopi ini, kopi semua ini belum. Belum ada kopi ke siang. Amir ini. Saya mau ambil kopi dulu. Boleh. Di sebelah. Iya. Karena Pak Gisli itu kita akan undang ke sini. Pak Gisli ke sini. Ya. Mana Pak Gisli ini? Yang katanya semangat bermainnya tinggi. Boleh, tidak apa-apa di sini, boleh. Pak Uyun di setiap turnamen berapa waktu mengikuti pernah ikut pon? Saya terakhir ikut kejuaraan PON di Riau. Saya kebetulan mewakili Papua Barat. Mewakili Papua Barat. Papua Barat. Memang tinggal di Papua tuh. Prapon itu kami seleksi di wilayah Indonesia Timur di NTB, dan saya ikut perorangan, dan saya langsung kebetulan saya dengan Oktodani Papua Barat dengan Mali yang lulus. Jadi waktu ikut menjadi master itu meraih gelar emas itu dari Papua. Mewakili Gorontalo. Cuman ikut PON sudah mewakili Gorontalo, sudah pada saat sudah Larang Buana. Oh iya. Dan dikontrak oleh Papua. Oh, sampai mewakili Papua untuk ikut PON.
memperkuat Papua ikut prapon dulu. Prapon dulu. Setelah lolos prapon, lolos ke PON. PON dapat medali? Tidak juga. Prestasi tidak dapat medali. Persaingan lebih banyak teman-teman yang masih ada Ardiansa, Iya. Roni Gunawan, dan ada pecatur-pecatur Gorontalo juga yang dibawa dari daerah lain, Suhendra. Tapi Pak Yun, saya dengar setelah ikut PON dan sebagainya lebih banyak bermain di problem. Iya, saya pindah cabang olahraga. Oh, pindah cabang olahraga. Bridge. Masuk ke bridge. Iya, dan di situ saya terjun di bridge paling banyak juara nasional. Iya. Ini Pak Uyun ada yang tanya, di mana ini lokasi? Di bengkel kopi Limboto. Pak Bobi Riawan, ya. Pak Salim Umar, guncangan ke pengaruh tekanan dari Pati Ayah itu. Sekali. Guncangan bidak. Pengaruh tekanan dari Pati Ayah Johan. Ya, opening game, middle game, ending game, Pak Salim Umar. Di pending itu Abah tertahan atau terhukum, bukan termutasi. Ini Pak Salim Umar ini kalau mau barmain dengan saya mau kalah dia kalau main dengan saya Pak Salim Umar ini. Jadi draw ini kayak ini ada komentar dari orang menonton. Ain Rapago, ada Sandri Roy Abdullah sedang menonton. Tapi Abah mungkin kita lihat sebentar prediksi babak kedua, menurut Abah bagaimana? Kalau dari segi kalau saya yang bukan non master ini, saya pun non beras ini. kalau posisi tadi kan unggul unggul kualitas Pak Johan, cuma karena saya waktunya yang kritis ya. Saya kemungkinan Pak Johan bisa memenangkan untuk di set kedua ini. Kalau melihat dari pengalaman tadi, ya, kemungkinan menurut saya Pak Johan bisa memenangkan untuk set kedua. Kalau Pak Win bagaimana? Kalau saya juga kan sebentar Pak Johan pegang putih kan. Iya. Pak Johan itu punya varian sendiri, istilahnya Cindy Indian, dan dia menciptakan bangunan itu. Dia sendiri yang namakan. Dan karena ketemu dengan alamiah Batania Hongaria. Ya. Kalau Pak Pikram, beliau kalau pegang hitam defense-nya lebih luar biasa juga. Di situ nanti kita lihat sebentar nanti bagaimana racikan. Tapi pada saat di set pertama tadi Pak Master Pikram tadi kan sudah unggul waktu. Iya. Nah, bisa sebenarnya bisa dengan cepat mengalahkan Pak Johan. Cuma tadi sudah menang. Ada satu Pak Pikram tidak perlu buang bentengnya. Makan benteng yang di H6 kan sama. Menang jam. Harusnya tidak perlu. Cuma Pak Pikram mungkin keburu untuk mencari langkah abadi dengan mempergunakan jam yang ada. Maka karena jamnya masih Pak Johan dia berpikir momen itu yang digunakan oleh Pak Pikram. Harusnya harus melakukan tekanan-tekanan sebenarnya. Cuma karena melihat waktu masih bagus, masih banyak. Oke, mungkin kita sudah siap untuk set kedua. Sudah set kedua kita siap. Pak Jisli dulu. Ya. Pak Jisli ke sini. Mau ganti ngopi dulu. Kita persiapkan untuk yang set kedua. Sesi kedua nanti kita komentar. Iya. Nggak usah khawatir nih. Lagi ketua yang menang. Ya Pak Ben. Oke. Ada Master Ben Abdul Aziz di sebelah ya. Jadi para netizen, para pemirsa YouTube dan juga Facebook yang hari ini malam ini masih setia bersama kami, kita akan lanjutkan dengan set kedua. Master Pikram Sailama berhadapan dengan Master Johan Panigoro yang tadi di set pertama itu posisinya draw. Apa Yusuf ya? Posisi draw. Oke. Nah, malam ini tentu disponsori juga oleh Palemgo, bengkel kopi. Ada juga mahkota ponsel, KONI Provinsi Gorontalo, Percasi Provinsi Gorontalo, KONI Kabupaten Gorontalo, Percasi Kabupaten Gorontalo, dan Percasi Kecamatan Limboto, serta rumah makan Naz Lulu. Ya, rumah makan RAG Prek Naz. Sulit tanggung lebih.
Lulu. Paujan. Paujan. Ya. Oke, kita sudah siapkan Pak Yusuf, sudah siap? Kita langsung mengundang. Kita mengundang para master untuk set kedua. Untuk set kedua master kita undang Master Vikram Sailama dan juga kita mengundang Master Johan Panigoro. Oke. Pak Yusuf mau diundi tidak? Tidak. Oke. Pertama itu jadi saling gantian. Tadi kan pegang putih Pak. Oh, jadi Pak Master Vikram hitam. Oke. Master Johan di putih. Oke, Pak Yusuf silakan di sini. Saya tinggalkan Pak Yusuf, saya kembali ke sana dan komentatornya juga ada di sana. Pak Saprin, Pak Ajis Ali sudah hadir. Saya tinggalkan kedua master dengan Pak Yusuf untuk memulai. Masih dengan 20 menit Pak Yusuf di set kedua. Selamat bermain. E4, E5, E6 ya. Prancis ini. Oh, mana? F4. Tenang saja Ngoni. Iya, Ustadz ini kayaknya bergantian ya. Kalau tadi Master Vikram pegang putih, Johan pegang hitam, sekarang Master Johan pegang putih ya. Dia mulai membuka dengan bidak raja E4 dan dijawab oleh E6. Sekarang sudah memasuki akan menyelesaikan opening ya. Iya, dan Master Safrin, Master Johan ini memang begini tipe main beliau. Jadi beliau ini tipe pemain apa namanya? Penyerang ya? Iya, makanya beliau lebih senang kalau terjadi pertempuran dalam tipe nih, coba lihat. Jadi gajah terus menteri kan? Betul. Jadi beliau ini tipe pemain tajam. Makanya Tajam. Opening beliau ini E2 E4. Iya. Jadi sebenarnya ini apa putih sangat mendominasi di pusat. Putih sangat mendominasi di pusat dan kita mencoba untuk yang penting dia sudah mengamankan rajanya, kemudian akan memasukkan perwira-perwiranya di apa namanya di basis musuh. Nah, ini tinggal sekali rokade langsung baba. Wow, ini middle. Master Johan mengambil pilihan Ya, untuk rokade panjang. Ya. Ini artinya bahwa akan terjadi pertempuran hebat ini. Ya. Memang inilah prototipe permainan Master Johan. Betul. Jadi Cuma tadi saya sempat tanya waktu di babak pertama terjadi draw, saya tanya jenis pembukaan yang dimainkan oleh Master Johan apa? Beliau mengatakan Bulgaria tak kunci. Saya tanya lagi, kenapa tidak bikin pembukaan Cindy India? Ya. Dia bilang boleh no. Jadi Bulgaria tak kunci ini opening yang ada di luar teks MCO. Iya. Modern Dia jawab, rupanya opening. bukan cuma Bulgaria, dua negara satu kali. Bulgaria dan Romania tetap draw. Iya kasihan. Biasa. Iya. Ini karakter bangunan yang masing-masing melakukan rokade, hitam dengan rokade pendek ke sayap raja, kemudian putih dengan rokade panjang ke sayap menteri. Ya. Ini artinya pertempuran akan terjadi. Jadi putih berusaha untuk mendobrak sayap rajanya hitam,
Iya. Dan hitam berupaya untuk mendobrak sayap rajanya putih, sayap menterinya putih yang dimana di situ bersembunyi raja. Jadi yang saya tahu Master Safrin bahwa Master Vikram ini adalah seorang chess player atau pemain catur yang selalu mau defensif, mau protektif begitu. Betul. Jadi positioning lebih ke tapi ke defend. Tetapi kali ini rupanya memang ini juga maunya Master Johan, sedefend apapun ya, dia harus menyerang, mendobrak. dia harus mendobrak. Ya. Dia berusaha mendobrak barisan pertahanan dari Master Vikram. Iya, jadi Ustadz bahwa seorang pemain defense itu karakternya lebih menutup bangunan. Dia mencoba untuk menutup bangunan. Tapi kelihatannya sudah relatif terbuka. Iya, karena putih menguasai sayap menteri, pusat. Ya. Sehingga memang kalau dalam prinsip perang itu siapa yang menguasai ibu kota dia akan menang sebenarnya. Nah, strategi hitam adalah menutup bangunan serapat-rapatnya, sehingga dia memiliki kuda yang cukup agresif, yang bagaimana caranya untuk lebih lincah di bangunan yang tertutup. Kalau Pak Umar Karim bilang, Pak Umar Karim sahabat kita bersama Master Safrin, permainan catur ini kan tidak ubahnya seperti jadi teori-teori dalam catur bisa diaplikasi dalam teori pemerintahan. Betul. Artinya walaupun rapi apapun satu pemerintahan menyembunyikan kelemahan, pasti akan terbongkar juga, begitu. Iya. Dan rupanya ini yang diterapkan oleh Master. Jadi Master Johan ini ya kayak kurang lebih seperti Pak Umar Karim lah. Dia mampu melihat kelemahan terdalam dari satu pemerintahan yang lagi susah. Pemerintahan mana ini? Iya. Iya, tapi betul bahwa Master Johan itu dengan tipe penyerangnya dia harus mampu mengintip di mana celah-celah yang ruang kosong. Disitulah ditempatkanlah perwira-perwira yang aktif untuk sewaktu-waktu dapat menerjang di mana raja bersembunyi ya. Jadi dia harus melihat ruang-ruang kosong. Ya seperti tadi itu bahwa seorang politisi itu harus mampu membaca di mana kelemahan pemerintahan, dan di sanalah menjadi sebagai titik serangan pada apalagi pada politisi yang berkarakter kritikus. Iya. Ini mulai merangsek, mulai menusuk ya. Saya kira ini kalau jalur G ini terbuka, peluang bagi putih untuk bisa. Betul. Ini kalau Master Johan bisa memakan bidak F ya, maka benteng kan sudah disiapkan di jalur G. Betul. Jadi sebenarnya ini permainan tempo yang sangat tinggi sekali. Bagaimana memanfaatkan timing yang secepat mungkin dan seefektif mungkin untuk menang. Dan syarat untuk menang adalah ini Master Johan sudah akan menumpuk bentengnya di lajur G, karena dia tapi lagi diancam dengan gajah gelapnya hitam ya. Gajah terangnya hitam. Iya, betul. Cukup sengit, jadi hitam terus mendobrak sayap menteri, di mana di situ Raja Putih bersembunyi. Kudanya sudah ada di A5, benteng memiliki lajur yang setengah terbuka. Kemudian menterinya ada di E7 yang sewaktu-waktu akan masuk ke sayap raja, sayap menterinya Putih ya. Ya, dan sementara Master Johan dengan buah putihnya ini
lebih fokus untuk bagaimana menghancurkan sayap. Yang menarik ini Ustadz, ini bidak G4 dengan F5 ini saling menunggu sebenarnya. Ya, siapa yang duluan? Iya, siapa yang duluan. Kalau putih duluan tentu lajur hanya sudah terbuka. Betul. Tapi kalau misalnya putih memakan, lajur G terbuka, tapi hitam memiliki kuda yang cukup aktif, Iya, iya. yang ada di F5, yang berfungsi sebagai penyerang dan juga sebagai kuda bertahan, menjaga bidak G7 ya. Iya. Kalau Bondo bilang ini, Master Safir masih kenal Bondo ya? Oh ya. Iya. Bondo, ini iya. ini pembukaan gambit kuda. Iya, gambit kuda. Maksudnya ciri khasnya adalah kuda menjaga raja. Ini ada ini sudah. kebetulan ada Om Starkey yang juga sedang nonton Ya. dengan ini kita ya, Om terjadi Starkey. pertukaran. Nah, sudah terjadi. Ya. Di lajur G. Iya. Nah, ini terbukalah lajur G. Ya. Tapi untuk menumpuk benteng putih ini masih diawasi oleh gajah yang ada di Gajah terangnya hitam. Iya. Yang ada di D5 ya. Iya, iya. Iya, iya. Ya. Putih tidak memakan karena dijaga oleh gajah D3 ya. Ya. Memang strategi hitam untuk tidak memakan bidak di D3 itu. Oh, ini ada blunder ya. Ini ada blunder. Oh betul. Luar biasa. Benteng ada di C1, di Luar C8. biasa, luar Nah, biasa. ini gajah hitamnya diambil oleh Bukan gajah, menteri. gajah. Oh menteri ya. Menteri bisa dimakan. Oh ya. Ini ada gajah gratis. Pilihannya ada gajah gratis Atau memakan menteri. atau memakan menteri. Nah, tentu kalau pilihan saya adalah menteri. Ya, kalau menteri juga Ustadz itu gajah hitam itu Oh iya, apa dia namanya? bisa, ya dia bisa bunyi ya, Ya, makan. mengancam bidak G7-nya Ya, betul. hitam. Ini ada pilihan, masih berpikir kira-kira kuda ini akan makan menteri atau makan gajah yang Ya, cukup ya. gratis. Kalau menteri, tentu hitam harus mengembalikan menterinya dengan menukar satu perwira lagi, benteng sama gajah. Dan hitam akan menang satu perwira sebenarnya. Sebetulnya kalau dia skak dengan gajah terang ini sudah mati ya. Skak bukan skak mati. Kalau hitam Iya, skak kalau dengan gajah ya. terang. Ya, kayaknya harus. Oh, masih ditutup sama gajah D3. Oh, hitam betul, apa namanya? Memakan menteri. Iya, memakan menteri. Wow, ternyata bidak G7-nya dijaga oleh benteng. Ini hitam sudah unggul mutlak ya. Ini hitam sudah unggul. Luar biasa. Ini strateginya keunggulan yang harus dilakukan oleh hitam adalah menyederhanakan. Iya. Jadi bagaimana? Ya, karena sudah menang Ya, strategi untuk menang adalah materi dan menyederhanakan. ya. Bagaimana perwira-perwira yang tersisa itu harus disedikitkan di papan. Ya. Dan ini dua bidak terancam sekaligus, dua pion ya. Betul. Pion di H dan pion di F ya. Masih sedikit ada perlawanan putih karena dia memiliki dua benteng dan dua gajahnya yang cukup aktif yang mengarah ke raja. Menteri hanya ditukar dengan kuda ya Ustadz ya? Iya. Jadi Master Fikra memakan menteri dan dengan kudanya beliau, sementara kudanya dimakan oleh. Sebenarnya itu tadi langkah blunder ya, langkah blunder putih yang Ya, benar. tidak mengantisipasi benteng C8 yang sebenarnya sudah satu. Kan ada benteng di jalur C yang Betul. nggak bisa dimakan dengan pion tadi. Sudah satu jalur dengan apa namanya dengan raja.
Dan sebenarnya kalau dalam teknik bermain catur, ketika sudah satu sejajar sebaris antara saat perwira lawan dengan raja kita, Ya. itu sudah harus diantisipasi Ya, lebih benar awal. Jadi harus ada namanya istilahnya langkah profilaksis, langkah untuk menghindar lebih awal. Ini luar biasa. Saya kira Permainan Ya. Master Vikram ini hari ini cukup hebat Ya. ya, cukup bagus. Sengaja bidak F5 ini itu dibiarkan itu untuk agar gajah putihnya tidak aktif, ya. terhalang oleh pionnya sendiri. Kita mengancam lagi bidak F4 ini Iya, sekaligus bidak yang di di H H3, juga. ya betul. Tapi secara materi ini sebenarnya hitam sudah menang mutlak ya. Ya. Tinggal bagaimana cara menyederhanakan saja. Simplifikasi. Ya, Menyederhanakan saja. menyederhanakan ya. Tinggal diadu-adu aja, Ya. adu besar-besaran harus Ya. terjadi. Kita makan. Saya kira tinggal itu ya pembelaan, tapi beresiko juga. Nanti dimakan bidak hanya. Nanti sulit juga dia membela ini. Begitu dimakan bidak hanya Master Safrin, bentengnya terancam. Ya, mungkin Master John akan menumpuk bentengnya di lajur G. Nggak bisa karena gajah. Oh, ada gajah ya, betul. Gajah terang lagi menguasai diagonal putih ya. Oh, nggak mau. Ya, masih melakukan cek ya di H6. Ini hitam sudah unggul mutlak sebenarnya. Terus putih Ini menarik. ini akan terjadi pertukaran besar-besaran, tapi hitam menang materi cukup banyak ya. Ya, ya. Kalau terjadi pertukaran besar-besaran. Cukup bagus langkah. Jadi hitam ini direpotkan dengan menjaga bidak G7 ya. Ya. Kita lihat apa yang diambil oleh hitam. Oh ya, bentengnya diancam. Maksudnya Ustadz ini bentengnya yang diancam ini karena Oh ya. kita menginginkan agar benteng ini tidak ada di lajur G sebenarnya. Iya. Masih imbang juga ya, masih sengit ini. Putih masih ada perlawanan walaupun tidak Iya. memiliki perdana menterinya. Bagus.
Ini salah satu cara yang harus dilakukan oleh hitam adalah bagaimana gajah hitam, gajah gelapnya putih itu harus dicegah Iya. dengan mengorbankan salah satu perwiranya. Mungkin kualitas masih Iya, putih iya. masih hitam masih menang. Ya, yang penting salah satu gajahnya hilang. Iya, gajah hitam, utamanya gajah hitam. Kalau gajah putih ini masih belum terlalu aktif, kenapa masih dilindungi oleh pionnya sendiri ya, masih terhalang oleh pionnya sendiri yang ada di F5. Tapi putih juga punya langkah tak terduga ini, Master Safrin, kalau bidak putih, pion putih yang di jalur F ini didorong, Ya. ditukarkan dengan pion hitam yang ada di G. maka ini bisa Bisa membuat Ya. bangunan itu sedikit, jadi gajah terangnya putih ini akan berfungsi dengan sangat baik. iya, jadi gajah yang sangat kuat Ya, sekali ya. Tajam. Oh, tajam, betul. Nah, ini Iya. yang menarik. Ini hitam mengancam bidak F5. Ini yang menarik ya. F4 maksud saya. Ya. Masih sangat alot ini, Iya. Nah, tidak bisa terjadi kesalahan. sedikit pun. Iya, sedikit pun. Dan putih masih memiliki 4 perwira yang cukup aktif Iya. ya. Satu benteng hitam dibuat bertahan di benteng Iya. G8 dan tidak bisa keluar dan belum bisa aktif, harus bertugas untuk menjaga rajanya, melindungi rajanya. Ini Master Johan, waktu yang tersisa tinggal 8 menit ya. Ya, jadi memang tipe Master Johan ini adalah tipe penyerang. Iya. Tipe penyerang yang attack murni, Iya. yang sebenarnya kekurangan perwira pun bagi dia tidak terlalu bermasalah Iya, sebenarnya. iya, iya. Yang penting dia memiliki perwira yang cukup potensial Iya, untuk bisa iya. membunuh raja. Sangat potensial. Kalau dia memiliki perwira, kekurangan perwira Iya. bagi dia. Coba memang bagi orang yang attack atau penyerang, ini kelemahannya ketika masuk babak ending. Iya, Ketika babak ending dia sudah tidak memiliki lagi pasukan yang cukup kuat untuk bisa benar. memenangkan, karena dia akan mempush habis-habisnya di babak middle. Iya. Benar. Dan kalau hitam melakukan kesalahan sedikit saja, Mas Safrin, saya pikir posisi bangunan buah putih ini bisa memenangkan babak kedua ini dengan pola pendekatan seperti yang ditunjukkan oleh Grandmaster Michael Tal. Jadi Michael Tal bisa memberi, bahkan menterinya sendiri bisa diberi. Iya. Yang penting dia fokus bagaimana membunuh raja. Heran saya, Ustadz saya mulai tahu ini Memang referensi dari pemain dulu. Indonesia. dari dulu. Ustadz Iya. mulai tahu itu referensi. Iya. Ini Michael Tal ini pemain yang tahun Iya. 60-an ya. Dan tahun 60-an. ya Pernah juara saya dunia. tidak berlebihan kalau mengatakan Master Johan ini Michael Talnya Gorontalo. Oh gitu. Iya. Karena Dia tidak penyerangnya. pusing, Dia ya. tidak pusing ya. Dia tidak peduli menterinya diberi sekalipun. Wah, Yang ini. penting yang dia sasar adalah raja. Oh, Wah, ini menarik. Wah, habis Michael Tal kalau begitu. Iya. Ini blunder besar Iya, lagi yang kedua yang Rubuh dilakukan oleh- Michael Tal. Aduh kesian. Aduh, ini blunder besar lagi nih yang dilakukan oleh Master Johan ya. Iya. Aduh. Apalagi yang Nah, akan ini lakukan menarik. ini? Ini menarik. Ini apalagi yang dilakukan oleh Master Johan? Sebenarnya dia sudah harus menyerah ya. Ini tinggal
bagaimana masih ada peluang yang dilakukan oleh Putih untuk mengorbankan bentengnya. Jadi sebenarnya pemain yang dengan tipe seperti Master Johan ini membutuhkan komplikasi-komplikasi yang cukup rumit sebenarnya, Ustaz. Jadi walaupun dengan materi yang tersisa yang cukup sedikit dan sebenarnya cara materi sudah sangat kalah mutlak, tapi dia ingin menciptakan komplikasi-komplikasi yang Ya. Jadi ini dapat dipastikan Master Fikram akan memenangkan ya, pertandingan di babak kedua ini. hampir bisa dipastikan. Cuma biasanya di detik-detik terakhir Master Johan ini biasa menciptakan langkah-langkah spektakuler, iya kan? Spektakuler. Iya. Seperti Tapi kalau sudah Ustadz begini dengan Umar Karim gitu ya. Iya, kalau Umar Karim jauh lah. Tapi kalau begini posisi bangunannya, rasanya tidak ada lagi langkah spektakuler. Udah merubuh ini. Jadi kehilangan imajinasi Iya. sebenarnya karena pasukannya sudah semakin sedikit ya. Iya. Baru dengan bangunan komplikasi yang semakin berkurang. Iya. Nah, lalu di saat yang sama waktu juga mengalami krisis kan, krisis waktu. Betul. Ini Anda bisa dibayangkan Ustadz, justru biasanya para pemain itu ketika menjaga perwira itu harus dengan perwira. Apalagi di babak sudah masuk babak-babak yang terakhir, krusial atau babak ending. Tapi karena ending, tipe Master Johan ini yang cukup ini, raja pun digunakan untuk menyerang. Iya. Ini karena bentengnya sudah tidak punya tempat strategis, maka harus dijaga oleh raja. Betul. Untuk tetap mempertahankan aroma komplikasi. Iya. Ini kalau salah satu gajahnya saja dihilangkan oleh hitam, maka sebenarnya sudah kehilangan daya dan lumpuh semua bangunan yang dimiliki oleh Putih ini. Iya. Cuma kalau terjadi pertukaran, menteri memakan benteng, misalnya, lalu tersisa dua benteng sama dua gajah. Iya, dua benteng dua gajah, sementara Master Johan ini memiliki jumlah pion yang lebih, maka ini bisa sangat menegangkan. Iya, sangat menegangkan. Iya. Karena pion-pionnya pun akan digunakan sebagai pion-pion penyerang. Iya. Akan membongkar di mana tempat rajanya bersemayam. Ini kalau didorong bidak F atau pion F, saya makan saja. Kalau saya makan saja benteng dengan menteri, lalu saya memakan bidak F-nya dengan bidak G. Oh iya, betul. Karena dua benteng dua gajah kan. Tapi kalau dua benteng dua gajah dengan keunggulan pion dan pion ini Bisa rajanya berbahaya masih bisa berbahaya. Putih masih ada kelegaan, masih sedikit lega. Sebenarnya salah satu teknik yang harus dimainkan oleh hitam adalah bagaimana satu bentengnya ini harus memukul salah satu gajah yang cukup aktif bagi Putih. Di situ. Sehingga perwira Putih tinggal benteng sama gajah dan barulah bisa ditukarkan menteri sama benteng. Iya. Yang penting hilang salah satu gajah. Iya. Ini masih alot ini.
tadi sebelum babak kedua ini dimulai, Master Safrin, saya tadi mendengar Master Johan mendapatkan informasi per telepon dari keluarga yang di Tuladenggi, ada orang meninggal dunia barusan. Iya. Mungkin karena itu beliau, karena mungkin keluarga yang meninggal, Iya. sehingga pikiran beliau pecah konsentrasi. Iya. Atau bisa saja rakyatnya. Iya, warga Tuladenggi. Iya, memang Ustadz kalau dalam pertarungan atau pertandingan catur itu faktor psikologi itu sangat menentukan sekali. Apalagi kalau Ustadz misalnya mau bertanding kemudian bakal dengan istri. Iya. Nah, itu so pasti dapat dipastikan kalah. Benar. Apalagi kalau Benar sekali. ini Master Johan memberi Nggak bisa bentengnya, dimakan kan? tidak bisa dimakan Iya. ya. Ini dengan tujuan dia akan mendorong bidak F ya kayaknya. Dan seperti di pemerintahan juga, Ya. Master Safrin, bahwa kadang-kadang pimpinan daerah itu juga terganggu, nggak bisa mengelola pemerintahan kalau psikologinya lagi terganggu karena berbagai macam informasi liar yang beredar di luar. Betul. Dugaan-dugaan masyarakat terhadap satu dua masalah, itu bisa membuat konsentrasi pemimpin di daerah itu terganggu. Iya. Seperti permainan catur saja, kalau lagi bertanding dan pikirannya terbagi, Iya. karena ada tekanan psikologi agak susah memenangkan pertandingan. Betul. Iya. Maka ini Master Vikram akan memukul, menukarkan salah satu perwira, menukarkan bentengnya dengan salah satu gajah. Benar sekali. Ini langkah hebat ini. Ya. Ini langkah hebat. Ini harus cara salah satunya adalah salah satu gajahnya harus dihilangkan di atas papan. Ini Master Johan ingin membuat komplikasi bidak H2 ini yang melindungi raja, H7 maksud saya. Ya. Melindungi raja ini gajah putihnya harus terbuka, gajah terangnya putih harus terbuka dan bisa memukul bidak H2. Ya. Seiring dengan itu dia dapat memukul bidak G7 karena ada gajah gelap putih yang sangat aktif juga. Tapi karena salah satu gajah ini sudah mau ditukar dan saya kira agak sulit ya, gajah gelapnya putih mundur selangkah ke belakang pun pasti akan dipukul. Betul. Akan dimakan oleh benteng. Ya. Jadi memang Ustadz dalam permainan catur ini diterjemahkan dalam kehidupan keseharian atau apalagi dalam aspek kepemimpinan. Iya. Bahwa butuh kesabaran, ketelitian, dan khususnya seorang pemimpin kepala daerah juga. Iya. Jadi di tengah-tengah isu yang sangat kuat tadi yang seperti Ustadz gambarkan, kalau kepala daerah itu cenderung tidak stabil emosinya, kemudian tidak sabar, ya tentu dia akan terpengaruh oleh isu-isu tanpa harus memfilter isu-isu itu. Iya. Dan bisa jadi langkah yang diambil tuh langkah yang gegabah. Iya kan? Iya. Macam-macam yang bisa terjadi. Sehingga memang yang dibutuhkan adalah kesabaran, ketenangan. Seorang pemimpin Iya. Apalagi dalam mengambil sebuah keputusan yang sifatnya apakah ini berpotensi populis atau tidak populis gitu ya. Iya. Ini. Tadi saya mendengarkan ucapan innalillahi masalahnya kan? Oh gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil beliau bertanya, sudah meninggal? Iya, barusan meninggal katanya. Ya. Bisa saja itu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi psikologi ya. Iya. Ustadz juga kemarin kita mendengar kabar duka. Saya kira ini sudah tinggal 26 detik ya. 20 itu. Ini. Master Johan menukarkan gajah putihnya, maka
ini dahsyat, ini luar biasa. Tapi Master Vikram tidak memakan gajah putih. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini luar hitungan biasa. yang sangat matang. Master Iya. langsung pegang tangan. Ya. Jadi dengan langkah yang sangat Ini cerdas. Master Johan akhirnya give up ya. Dipaksa menyerah ya. Iya. Dipaksa menyerah oleh Master Vikram. Ya. Dan Saya posisi 1,5 Ustadz ya. 1,5 ya. Wah, Master Johan berteriak blunder. Iya. Anton blunder. Ustadz saya teringat waktu Iya Kejurnas di Palembang, Kejurnas. Ustadz. Anton. Jadi sebenarnya Iya. di Kejurnas Palembang itu Ustadz saya lihat pada saat itu Master Johan waktu itu belum Master Ustadz. Iya. Jadi dia menonton saya lihat saya menonton partainya. Iya. Sudah menang Ustadz. Iya. Sudah menang mutlak. Iya. Nah kemudian karena partai sudah menang, maka sebenarnya saya sudah yakin tanpa didampingi pun dia sudah menang. Iya, iya. Saya keluar, Iya. tiba-tiba saya diteriaki dari luar. Anton. Dia panggil nama saya itu dalam kondisi yang sangat tenang apa saya lihat. Anton. Karena jauh jarak saya antara dia, saya tidak dengar. Tapi ketika dia Anton, dia teriak. Iya. Saya lihat, saya tanya kenapa? Blunder. Aduh, ini kondisi yang sangat terulang ya, kondisi terulang yang luar biasa. Jadi Ustadz tadi sebenarnya itu yang saya maksud tadi. Jadi ketika salah satu gajahnya hilang, itu sebenarnya dapat pelumpukan, serangan atau komplikasi yang ingin dibangun atau sedang dibangun oleh Master Johan. Iya. Dan Master Vikram ini sangat luar biasa. Dia mengalihkan gajah putih itu ke tidak mengarah kepada rajanya. Justru benteng Master Vikram sengaja diberikan percuma. Serangannya ya. Pada saat dimakan dengan gajah terangnya Master Johan, gajah terangnya tidak dimakan. Betul. Oleh menteri. Justru bidak yang sebenarnya dijaga oleh gajah tadi itu dimakan dan rajanya harus turun ke bawah, dimakan lagi bidak F4-nya. Gajah hitamnya yang akan diambil dan langkah Master Vikram memakan pion Master Johan sambil sekak begitu. Cukup hanya butuh satu langkah saja untuk membuat Master Johan menyerah. Betul. Angkat tangan, ya. Betul. Sambil dia teriak blunder. Sambil teriak blunder. Iya. Hilang. Langkah spektakuler fenomenal hilang. Iya. Padahal saya tidak melihat spirit seorang Master Johan yang sesungguhnya dalam pertandingan tadi, babak kedua tadi. Rupanya karena terganggu dengan informasi ada orang yang meninggal dunia barangkali tadi. Iya. Saya kira. Iya. Jadi Michael Tal Gorontalo rubuh. Michael Tal. Ya, akhirnya Michael Tal mengatakan blunder, ya kan? Saya undang dulu Master Uyun menemani Ustadz ya. Silakan Master Uyun. Master Uyun dan calon Master Abadingo. Ya. Pergantian pemain. Luar biasa itu langkah itu. Kasih gajah, baru kemudian tidak makan gajah. Kasih benteng. Tidak makan gajah. Targetnya gajah hitam. Oke, mana Master Uyun? Iya, Master Uyun tadi kalau kita sudah saksikan di set pertama, set kedua, set atau babak kedua? Ya. Set babak kedua. Oh, babak kedua. Jadi dimenangkan oleh Master Vikram, Pak Vikram Sailama. Nah, analisa Pak Uyun selain dari analisa Pak Saprin Said, Master Saprin dengan Pak Aziz Ali. Apa yang saya bilang dari awal bahwa perkiraan saya tadi meleset. Kalau Abadingo memperdakan Abah Johan lebih dari ending itu. Tapi itulah kehebatan Pak Fikram. Defense-nya yang luar biasa. Counter attack-nya cepat. Teori yang dimainkan oleh Master Vikram apa yang di set kedua? Ya itu yang selalu kita sebut alamiah batinia Hongaria itu. Hongaria itu. Oh, memang. Ya, Hongaria itu yang susah diciptakan. Oh. Ketemu dengan Cindy Hindian. Cindy Hindian. Punya julukan masing-masing. Nah,
kalau menganalisa blundernya Pak Master Johan tadi bagaimana? Kenapa sampai blunder? Saya kurang lihat tadi partainya. Hmm. Yang Pak Johan blunder saya kurang lihat, tapi dari segi posisi saya lihat masih imbang. Pak Johan ingin mengutak-atik permainan, ingin menguasai semua. Alamiah batinnya Hongaria tadi itu. Namun Pak Fikram defense-nya luar biasa, sulit ditembus. Mungkin Ayah Johan dari Pak Johan agak sulit, dia mungkin prestasi. Bagaimana dia agak cepat-cepat ingin menghancurkan pertahanan dari Pak Fikram. Tapi berkat defense-nya yang luar biasa, kalah. Ada tadi yang menarik komentar dari Dokter Iwan di Facebook tadi. Waktu di set pertama, babak pertama, seandainya bangunan tadi itu rubuh pas bagoyang tadi, jadi bagaimana itu? Nah, kalau dia rubuh tadi itu, kan bagoyang tadi papan catur dengan bidak, dengan biji catur. Pada saat di ending tadi, seandainya kalau rubuh istilah Gorontalo, nah baru mau hitung bagaimana itu? Diambil buahnya, diperbaiki kembali. Tapi jamnya masih boleh lanjut? Masih bisa lanjut. Masih bisa lanjut. Oh, saya kira tidak boleh. Yang penting dia lilu. Kalau lilu kan istilahnya. Tapi mungkin set yang terakhir ini, babak ketiga ini mungkin lebih. Oke, menganalisa dari set pertama, dari babak kedua. Babak kedua untuk babak ketiga nanti. Nah, analisa Master Uyun. Mungkin babak ketiga ini kan terakhir diundi lagi ya. Mungkin Pak Johan. Bukan berarti lagi baku tukar biji nih? Tidak, diundi lagi. Diundi lagi. Seperti kemarin. Mungkin kalau Ayah Johan pegang putih, dia memang main habis-habisan. Karena dia harus merebut kemenangan. Di babak ketiga ini kan Master Johan harus draw. Setengah poin. Pak Fikram butuh setengah poin. Kalau Pak Johan dia full. Butuh kemenangan. Supaya skor bisa 1,5. Oh, jadi ketika misalnya dia draw berarti tambah. Kalau draw dia jadi 2,5, 2-1. Berarti Pak Fikram yang menang. Pak Fikram yang menang. Oh iya. Kalau misalnya Pak Johan yang menang. Kalau Pak Johan menang berarti dia sudah 1,5, 1,5. Berarti draw. Draw. Nah, berarti ada tambahan lagi. Mungkin babak juga. keempat tapi waktu yang tidak sama. Ya. Nah, tidak sama. Master Uyun, apa manfaatnya atau kekuatan dari ketika misalnya ada pemain catur yang memilih misalnya mendapatkan warna putih? Kelebihan apa keuntungannya? Keuntungannya warna putih itu dia melangkah lebih duluan. Oh, jadi dia keuntungannya dia melangkah lebih duluan. Artinya sudah bisa menyerang lebih dulu. Oh. Nah, kalau dari posisi tadi menganalisa, kan tadi kita hanya menghitung poinnya. Nah, menurut Master Uyun di babak ketiga ini kira-kira peluang untuk siapa yang memenangkan pertandingan? Ya tergantung dari kalau lihat dari babak ketiga ini strategi Pak Johan akan dia rubah. Ya, dia main lebih gempur, main habis-habisan. Tapi kan Master Fikram juga tentu tidak hanya membiarkan Master Johan bisa memainkan teorinya. Iya, itulah. Kehebatan Pak Fikram defense. Ya, Pak Fikram kalau dia main, kudanya itu bisa lari ke A, ke C sampai dia sembunyikan kudanya. Itu ciri tipikal Pak Fikram. Kudanya itu kalau dari awal itu dilindungi. Ya, makanya saya selalu main dengan beliau. Saya cari kudanya duluan. Tapi memang kudanya memang lincah, susah kita cari. Nah, kan Master Uyun kan setiap pemain itu kan pasti beda-beda punya tipikal masing-masing. Iya, yang kedua misalnya dengan dia ada macam saya. Contoh saya misalnya lebih kuat ketika misalnya saya masih ada kuda atau masih ada gajah. Pasti kan beda-beda orang. Yeah. Beda-beda tipe orang. Kalau saya lebih senang unggul main dengan ketika ada gajah. Ada juga ketika gajah saya tidak terlalu penting. Ada juga begitu, Pak Uyun. Iya, ada. Ya, itu kan ciri khas karakter masing-masing. Lebih senang dengan menteri mana mereka sukai. Karena ada permainan itu kalau pada saat ending terakhir kuda gajah itu kan kuda lebih bagus. Kalau middle dia gajah kuda dengan dua gajah
Dua gajah masih lebih bagus. Oh, kalau middle. Kalau middle. Oh, jadi kalau pada saat posisi middle, babak tengah itu masih di posisi tengah itu masih enak kalau ketika masih ada gajah. Masih ada gajah. Tapi kalau di ending harus ada kuda. Harus berarti pada saat selama bermain itu berusaha jangan sampai kuda ini bisa hilang. Bisa ditukar. Jangan sampai ditukar. Oh jangan, jangan sampai ditukar. Atau ketika misalnya promosi kalau masih ada ini lebih ada kelebihan dari kuda, Pak Uyun. Kelebihan dari kuda harus misalnya kalau di ending itu ke posisi kudanya itu harus ada. Nah itu kuda itu kan dia bisa mengantisipasi semua gerakan dan bisa menutupi, bisa ketek untuk kuda. Kuda ada istilahnya kalau skak dengan kuda tidak bisa ditutup. Oh iya. Harus geser. Iya. Kalau kuda yang sok skak tidak bisa ditutup. Okay. Kalau gajah masih bisa ditutup, masih bisa lari. Kalau skak dengan kuda tidak bisa ditutup. Oh iya itu. Setiap permainan catur punya atlet sendiri-sendiri. Benteng, gajah, kuda, menteri, dan pion. Dia punya nilai tersendiri-sendiri. Saya Pak Uyun sebenarnya master juga saya. Sama dengan Master Johan, Master Saprin, Master Fikram, Master Ben, Master Uyun. Iya. Dengan Master siapa lagi? Pak Budi, Pak Kasmin. Pak Budi, Master Kasmin. Saya juga Master. Iya. Master Ster. Kita apa ya? Oh luar biasa itu. Tapi kita bersyukur kehadiran live streaming yang dibuat oleh Abadinggo. Iya. Bahwa semakin jelas catur sudah akan memasyarakat dengan live streaming. Insya Allah mudah-mudahan. Ini suatu keistimewaan untuk Percasi. Iya, memang tujuan kami juga menyelenggarakan ini, melaksanakan ini kan mensosialisasikan catur ke masyarakat. Bagaimana minat masyarakat itu kan ya kita orang tahu kan catur ini hanya orang-orang tertentu yang berminat, nah ini diupayakan ini lebih tersosialisasi dengan cara entertain. Memang catur juga kan olahraga dikenal olahraga murah di mana-mana biar cuma begini di emperan jalan ada orang main catur. Betul. Tapi mereka tidak sadari orang pecatur itu orang cerdas. Ya. Cuma bagi saya begini Pak Uyun, alhamdulillah Percasi provinsi, KONI kabupaten, ini Pak Dr. Irawan, Pak Fikram, Pak Saprin Saipi, kemudian juga Percasi kabupaten Pak Aswani Musa mensupport kegiatan ini. Apalagi untuk kayak ini Palemgo ya, Palemgo. Jadi Palemgo ini kan ini salah satu produk Gorontalo, gula aren, dan mensupport juga kegiatan ini. Nah, alhamdulillah juga ada salah satu dealer HP di Limboto, mahkota ponsel. Nah, kalau Palemgo itu ada Pak Roni. Pak Roni kalau untuk mahkota ponsel itu miliknya Pak Udin, alhamdulillah mensupport juga malam ini. Pak Dr. Irawan juga alhamdulillah mensupport. Nah, mudah-mudahan ke depan juga ada rumah makan Leluluh. Nazmi ya, rumah makan Nazmi. Nazmi atau Asni atau apa? Bengkel kopi, khususnya Amir bisa menyiapkan tempat. Juga Mr. Pepin ya, Pepin Plan. Alhamdulillah bisa terwujud, dan juga tidak cuma itu Pak Uyun, dari para master yang mensupport kami termasuk Pak Uyun, yang lain juga para pecatur-pecatur, insan catur yang mensupport ini kegiatan ini. Ini kami bersyukur dan mudah-mudahan ini bisa disupport terus. Mudah-mudahan juga ke depan makin banyak swasta yang melirik ini, dan mereka tidak hanya untuk promosi produknya, tetapi untuk bagaimana menghidupkan percaturan di Gorontalo. Itu tujuan kami sebenarnya. Apalagi ikut stand Abadinggo berkecimpung dalam catur. Setahu saya Abadinggo cuma di olahraga sepak bola. Itu yang saya tahu. Sekarang udah berkecimpung bermusik catur. Iya. Luar biasa bagi kami. Ya, Pak Yusuf Walangadi, alhamdulillah supportnya sudah siap yang set ketiga, babak ketiga. Oke, sudah siap meja. Ya, alhamdulillah di 8 master di Gorontalo ketambahan 1. Abadinggo master. Master Ster. Wala Ipan. Mar saya akui kalau Gisli main, wah luar biasa.
kita undang Pak lawannya tidak datang. Kalau Apalagi ada Om Polo. Ya. Aduh. eh, Lebih siapa? ceria. Om Pol. Tapi ciri khasnya Om Karim metawa. Oke, Pak Jisli itu dengan Pak Umar Karim itu nanti di partai hiburan. Itu yang saya tunggu. Sodorang pemain, sodorang komentator, sodorang wasit. Oke, kita undang komentator lain, Pak Saprin, Pak Jisli. Saya ke Pak Yusuf dulu di meja atau di papan catur. Diatur dulu babak ketiganya. Pak Yusuf, kita sekarang sudah masuk di babak yang ketiga. Jadi babak sekarang poin berapa? 1,5 Master Pak Fikram Selama, kemudian setengah untuk Master Johan Panigoro, Pak Johan Panigoro. Nah, untuk di babak ketiga ini kalau Pak Fikran yang memenangkan pertandingan berarti selesai. Nah, kalau misalnya Pak Johan memenangkan pertandingan berarti tambah satu set lagi, tapi tidak sama waktu. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung undang Master Bapak Fikram Selama dan Master Bapak Johan Panigoro mengambil tempat untuk babak yang ketiga. Oh, Pak Fikram di sebelah sini. Oh ya. Waktu tetap sama? 20. Oke, Pak Johan. Master Johan Panigoro. Oke, Pak Master Pak Fikram Selama siap? Siap. Pak Master Johan Panigoro siap? Oke, saya tinggalkan ke Pak Yusuf. Jadi sekarang poin sudah. Saudara sekalian, Putih masih kembali Master Nasional Fikram itu memegang buah putih karena ini babak ketiga dan sedikit unggul keunggulan Master Fikram itu satu setengah ya. Karena babak pertama draw, kemudian babak kedua Pak Fikram menang, jadi sudah mengantongi poin 1,5 dan Master Johan itu baru mengantongi poin setengah dengan drawnya di babak pertama. Nah, apabila Master Fikram cukup menahan draw saja dari Master Johan untuk babak ketiga ini, maka dapat dipastikan bahwa duel Master kali ini itu dimenangkan oleh Master Nasional Fikram Salilama dengan posisi 2-1. Jika seandainya Master Johan memenangkan di babak ketiga ini, maka partai ini maka hasil akan berakhir dengan draw 1,5 dan pertandingan akan dilanjutkan untuk menentukan siapa yang menang. Pemenang. Ya, Ya, yang melawan Pak Saprin nanti. Iya. Karena Pak Saprin sudah menunggu. Sudah menunggu ya. Menunggu memenangkan pertandingan di partai pertama. Betul. Part 1. Iya, jadi ini kembali Master Nasional Fikram memegang buah putih dengan gaya permainan yang seperti awal tadi di babak pertama yang dimainkan dengan pembukaan bidak F4, yaitu bidak F4, bidak yang ada di depan gajah. Iya. Bidak depan gajah. Ini juga masih dengan karakter bangunan yang semi tertutup ya. Ini artinya opening game, apa artinya Pak Saprin? Kalau dengan langkah seperti itu? Ya, biasanya ya kalau opening ini adalah opening yang sedikit tertutup dengan bidak di depan gajah. Memang banyak sekali nama-nama opening yang yang ada kalau berdasarkan MCO. Contoh itu bidak di depan raja, itu banyak sekali variasi, banyak sekali varian.
bisa tergantung jawaban hitam. Kalau jawaban hitam itu cukup banyak apa namanya variannya apa. Bisa ke Prancis, bisa ke apa namanya kalau empat, kalau misalnya bidak di depan raja putih, kemudian juga dibalas oleh bidak di depan raja hitam. Hitam ya. Ini banyak juga variasi, bisa ke pembukaan Italia, pembelaan Italia, juga bisa ke apa Rui Lopez. Oh. Iya, bisa ke Kalau Guglielmo, bidak yang di depan raja. bidak di depan raja. Tapi kalau misalnya putih dengan pembukaan bidak di depan raja kemudian dibalas oleh kalau bahasa caturnya itu dengan notasi C5. Oh, Jadi iya, bidak iya, di iya. depan raja, di depan gajah di sayap menteri, gajah terang hitam. Itu namanya Sicilian. Oh, Sicilian. Iya. Oh, ya, di depan bidak kan di gajah hitam, di depan gajah Iya, hitam. iya, oh, iya. Sicilian Itu namanya. Sicilian. Ya, Sicilian ini pembukaan yang cukup tua, pembukaan tua yang sampai hari ini digandrungi oleh para grandmaster Iya, dunia. iya. Nah, Itu pun alasannya banyak sekali varian-varian. Karena apa namanya? Pertama masing-masing putih menguasai center, kemudian hitam juga dengan mengawasi. Jadi menempatkan bidaknya di C5 iya. dan mengawasi beberapa petak yang ada di petak pusat. Dan itu apa namanya bangunan yang permainan yang ke arah komplikatif. Dan dengan apa namanya cukup tajam ya, cukup tajam. Banyak sekali kombinasi-kombinasi yang terjadi. Artinya mulai dari awal sudah melakukan serangan. Iya, betul. Dan itu bisa banyak ya, keseimbangan terjadi, bisa hitam menang maupun bisa putih menang. Itu kalau opening yang di depan gajah. Iya, jadi Sicilian. Ada juga Kalau Sicilian. iya. Kalau misalnya dengan permainan tertutup ya Tertutup yang tadi yang di depan. iya, tertutup itu bisa saja. Jadi kita mencoba untuk menutup bangunan. Oh. Iya, jadi bisa 4E5 dengan pembukaan Italian juga bisa. Pembukaan Italia 4E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Kemudian gajah C4, kuda F6, kemudian dia hitam harus mengunci pusat ya. Tapi itu juga banyak komplikasi yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di bangunan ini, putih masih dengan gaya yang lama. Memang karakter daripada Master Vikram ini adalah karakter yang pemain defense. Jadi bagaimana defense. Tapi hari ini beliau harus cukup draw saja, itu sudah cukup bisa memenangkan. Nah, Pak duel Saprin, kali ini. Master Saprin, ini dari perbedaan tempat atau kedudukan dari batu catur ini. Iya. Kalau di hitam ini kan sudah melakukan blocking. Ini sudah melakukan belum ya? Ya, sudah melakukan rokade ya. Blokade ya. Sudah rokade. Nah, dalam rokade permainan catur pentingnya blokade itu apa harus dari awal atau memang hanya ada yang di middle, ada yang di terakhir? Iya, Pentingnya blokade itu. jadi rokade itu adalah salah satu prinsip opening yang harus ditaati oleh setiap pemain. Jadi ada beberapa prinsip opening. Yang pertama, tempatkan 1-2 bidak di petak pusat. Jadi petak pusat itu apa? Ini petak yang ada di tengah. Jadi kalau dalam notasi catur E4, E5, D4, D5. Iya, iya. Itu adalah apa namanya petak pusat. Jadi kita harus menempatkan 1-2 bidak di petak pusat. Ini dalam rangka untuk mengawasi pusat sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kedua itu keluarkan kuda sebelum gajah. Ya, untuk melakukan blokade. Salah satu prinsip dulu ya. Oh, iya, Kita bicara iya. prinsip. Yang ketiga Mengeluarkan adalah kuda sebelum gajah. Sebelum gajah. Ini kenapa pertimbangannya? Karena kuda ini memiliki petak pengawasan yang cukup banyak. Iya, iya, iya. Kalau gajah itu hanya satu diagonal, beberapa petak diagonal, tapi kalau kuda itu memiliki 8 penjuru petak diagonal dalam pengawasan pusat. Itulah kenapa sampai prinsip pembukaan ini. Tapi tergantung situasi. Ada juga iya. pembukaan yang dengan menggunakan pembukaan gajah raja. Gajah raja. Iya, gajah raja. Nah. Prinsip yang selanjutnya adalah lakukan rokade sepagi mungkin.
Oh, sedini mungkin. Iya, Oh, sedini mungkin. iya, Jadi iya, sepagi iya. mungkin itu artinya kita harus cepat-cepat rokade. Jadi artinya bahwa untuk apa? Untuk melakukan persiapan menyerang. Jadi kita amankan raja dulu, iya, baru iya, kemudian kita iya. menyerang. Jangan kita melakukan penyerangan, kemudian rajanya kita tidak aman. Jadi bukan berarti melakukan blokade itu untuk bertahan, tetapi sebenarnya untuk menyerang supaya ini aman. Ketika Iya. menyerang ini aman, Kan raja kita aman. sebenarnya yang harus dijaga dalam setiap permainan catur itu adalah raja, Abah. Iya, iya, iya. Kalau raja sudah tidak di atas papan Heeh. atau sudah dimatikan lawan, maka permainan itu Selesai. Iya. Maka yang harus kita lindungi itu raja. Maka raja itu harus ada di pinggir sebenarnya. Supaya menyerang lebih leluasa istilahnya. Ya, Oh. kita cukup menjaga raja dengan 2 perwira, kemudian selebihnya perwira itu kita harus gunakan untuk menyerang. Oh, jadi Ini itu. salah satu prinsip yang harus kita patuhi sebenarnya kalau bagi kita pemain adalah, dan rata-rata juga pemain para grandmaster dunia atau di turnamen-turnamen internasional itu rata-rata di babak di langkah-langkah ke-7 ke-8 bahkan langkah 10 langkah ke bawah itu rata-rata sudah melakukan rokade. Jadi rokade. Rokade. Oh, rokade namanya. Iya, rokade. Rokade itu artinya mengamankan rajanya. Nah, oke, in perbedaan di bawah dari 10 langkah dengan di atas 10 langkah untuk melakukan rokade apa? Kalau nanti melakukan Kalau rokade di atas 10 rata-rata langkah. opening itu kan dengan 13 langkah, 12 sampai 13 langkah. Bahkan ada yang sampai 15 langkah. Opening ya. Untuk opening itu artinya pembukaan. Kalau kita melakukan rokade di atas 15 langkah, itu berarti kita sudah di middle game. Oh, iya, Di iya, babak iya. tengah. Sudah di Maka pertengahan. pertempuran itu sudah dimulai. Pertempuran di middle game itu sudah dimulai. Raja kita masih dalam posisi tidak aman. Maka kita harus memiliki satu tugas lagi untuk mengamankan raja Iya, kita. iya. Kadang-kadang ketika pemain itu kalau menghadapi lawan yang lambat melakukan rokade itu bagaimana mengarahkan perwiranya agar lawan itu tidak melakukan rokade. Oh, dia batasi. Iya, dibatasi untuk sehingga mudah untuk melakukan serangan ketika raja itu ada di tengah. Iya, iya. Oh, itu istilahnya terlambat rokade. Iya, betul. Jadi rokade itu penting sekali dalam prinsip. Ini sudah masuk middle game, apa? Oh, ini posisi sudah middle game. Iya, dan ini luar biasanya. Putih belum Pak Sapri melakukan rokade. melihat dia posisi middle game bagaimana? Ini posisi middle game. Ini perbedaannya adalah hitam sudah melakukan rokade, perwira hitam sudah aktif semua, sudah keluar semua. Menteri masih ada di petak awal dan tinggal 1 langkah saja menteri untuk mengkoordinasikan benteng. Oh. Kemudian putih ini sedikit ada terlambat perkembangan buahnya karena raja putihnya masih ada di tengah. Oh, Belum iya. melakukan rokade. Padahal sudah di middle game. Sudah ada di middle game. Ya. Tapi sebenarnya itu juga tergantung situasi. Tapi pada kondisi begini ketika hitam sudah siap menyerang, sudah selayaknya putih itu harus melakukan rokade. Wajib itu. Tidak wajib kalau kita lihat kondisi Oh, iya, dan iya. sesuai kondisi dan situasi. Mu- Jika kita harus memiliki tempo untuk melakukan rokade, Mungkin ini Pak Master Fikram belum waktunya untuk melakukan rokade. memiliki pertimbangan lain. Jadi mungkin beliau lebih mengutamakan perkembangan buah dan menguasai petak pusat. Jadi sebenarnya tugas putih hari ini pertama melakukan rokade tadi, yang kedua adalah mengembangkan perwira. Kudanya masih ada di bawah, ya, masih ada 1 perwira lagi yang masih ada di bawah untuk harus dikembangkan. Yang ketiga harus mengkoordinasikan benteng. Jadi benteng itu harus terkoneksi antar satu sama Oh, lain. tidak ada yang menutupi. Iya, jadi saling mendukung. Ini yang harus dilakukan oleh putih. Iya, ini Master Fikram tadi minta izin. Ya, minta izin ya, Ya, karena minta izin memang itu. sudah giliran hitam ya, giliran Master Johan melangkah, maka putih dibolehkan untuk mengeluarkan keluar dari tempat pertandingan itu dibolehkan. Oh, ya kalau Apabila misalnya ada giliran lawan, sesuatu. gilirannya Pak Johan yang melangkah. Oh iya, maka ini nih yang Pak Fikram boleh. Tapi kalau gilirannya Pak Fikram melangkah itu tidak boleh. Oh, jadi kalau misalnya iya. Giliran Pak Fikram melangkah, maka itu tidak dibolehkan seorang pemain meninggalkan lapangan ketika gilirannya sedang gilirannya untuk melangkah. Artinya harus melangkah dulu. Melangkah dulu, kemudian minta izin, etikanya meminta izin kepada lawan, kemudian bisa keluar. Itu posisi minta izin hanya berlaku di putih atau sama-sama hitam juga Sama-sama, boleh? kedua-duanya bisa minta izin keluar. Kalau di pertandingan besar itu harus meminta izin ke wasit. Oh iya. Jadi diizinkan oleh pemain, oleh lawan, kemudian kita minta izin ke wasit dan
baru kita bisa keluar. Tapi dengan syarat itu giliran lawan melangkah. Ya, oke. Tadi kan posisi Master Vikram ini kan minta izin Ya. keluar pada saat langkah yang untuk putih. Iya, Pak Kemudian pada saat Pak Master Vikram belum ada di tempat, Master Johan sudah mulai melangkah. Johan. Itu dibolehkan. Kalau misalnya Master Vikram belum ada di tempat, berarti jalan waktu. Ya, jadi ketika Waktunya Master Johan melangkah karena memang sudah gilirannya, dia bisa melangkah walaupun lawan itu belum ada di tempat. Iya. Kemudian dia menekan jam sehingga jam daripada Master Vikram itu jalan. Artinya kerugian bagi. Ya, Oh, kerugian. Ketika iya. dia lambat untuk datang, itu kerugian. Waktunya berjalan terus. Saya berpikir sebelum ada lawan belum boleh melangkah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang Boleh penting, dia tidak melangkah, boleh cuma juga dia pada saat momen dia meninggalkan tempat pertandingan atau tempat dia bertanding, itu pada posisi lawan giliran berpikir, giliran melangkah. Iya, artinya bagi misalnya tadi Master Johan boleh dia tidak melangkah, boleh juga dia melangkah. Boleh dia tidak melangkah, boleh dia juga. manfaatkan, Karena memang boleh tidak. haknya. Oh, iya. Karena itu sudah haknya untuk dia melangkah. Jadi kapan saja dia bisa melangkah, walaupun lawan. Nah, keunggulan daripada setiap pecatur itu apa? Walaupun dia melangkah tanpa dia lawan kita melangkah tanpa kita belum ada di tempat, itu kita bisa menghafal bangunan, Abah. Jadi kita bisa tahu apa yang dia langkahkan, walaupun kita tidak ada di iya, tempat. iya. Itu. Iya, Karena iya, kita iya. bisa hafal bangunannya. Karena memang secara apa ya? Kalau pemain catur profesional itu dia sudah menjiwai bangunan. Jadi tanpa menghafal pun dia sudah menjiwai posisi bangunan, Iya. sehingga ketika dia datang ada yang sudah berubah satu langkah itu dia sudah tahu mana yang berubah. Oh iya. gitu. Artinya langkah mana lagi yang dia lakukan? Iya. Itu seorang pecatur profesional. Jadi Pak Vikram ini pecatur profesional yang walaupun belum ada di tempat, Pak Johan melangkah waktu walaupun belum ada di tempat, dia sudah tahu ketika dia datang dia tahu apa yang dilakukan Perubahan. oleh Pak Johan. Iya. Karena dia sudah menjiwai bangunan Iya. Oke, ini sudah di middle game. Sudah di middle. Iya, betul. Ini posisi kualitas, kalau dari kualitas Pak Saprin antara putih dengan hitam, Master. Ya, bangunan masih Johan dengan seperti tadi. Memang hitam ini sudah cukup bagus perkembangan buahnya. Kemudian rajanya sudah aman dan dalam middle game ini dia harus harus perkembangan buah yang diutamakan. Oleh hitam. Termasuk opening, baik oleh hitam maupun putih. Jadi sebenarnya hitam ini sudah selesai dalam perkembangan buah, putih masih rajanya masih ada di tengah soalnya. Dia sudah melakukan perkembangan buah, tapi rajanya masih ada di tengah, bentengnya belum terkoordinasi. Oh, masih tertutup sebenarnya. Belum tertutup. Jadi belum bisa leluasa. Kalau kita lihat memang masih ada keunggulan masing-masing. Putih memiliki penguasaan di sentrum, kemudian hitam hanya menempatkan satu bidak di sentrum, tapi perkembangan buahnya sudah selesai dan rajanya sudah aman. Iya. Nah ini kita lihat, langkah jadi mundur ya. putih lebih mensolidkan perwira-perwiranya. Jadi ada prinsip dalam middle game, ada beberapa prinsip catur dalam middle game. Yang pertama adalah ketika sudah selesai opening pembukaan, rajanya sudah aman, perkembangan buahnya sudah jauh, maka tugas yang harus dilakukan adalah pertama menempatkan perwira-perwira kita di tempat yang strategis. Jadi di petak-petak yang strategis. Apa itu petak yang strategis? Ya ini petak-petak yang tidak mudah diusir. Perwira kita yang tidak mudah diusir oleh lawan. Ini yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus, sehingga kalau perwira itu ada di tempat strategis, itu namanya perwira bagus. Oh, kita bangunannya bagus. Perwira bagus. Perwira bagus. Iya, istilah perwira bagus. Ya. Nah, kita juga harus bisa mengidentifikasi mana perwira bagus lawan dan mana perwira jelek kita. Tujuannya? Maka kita harus menukarkan perwira jelek kita dengan perwira bagus lawan. Itu prinsip. Iya. Prinsip. Jadi ketika posisi perwira kita lagi jelek, berupaya untuk bisa menukarkan dengan perwira bagus. Dari lawan. Kelihatannya Master Vikram ini cenderung menunggu, cenderung defend, tetap menempatkan rajanya ada di tengah, belum melakukan masih di tengah rokade, perwira gajah
yang sudah ada di E2 itu dibalikkan lagi ke F1. Oh iya. Apa namanya, dibalikkan Gajah lagi ke Putih. F1. Iya. Artinya kembali ke petak awal. Oh iya. Kembali ke petak awal. Sebenarnya ini satu kerugian. Nah, itu dia. Tadinya sudah maju, kemudian dia mundur lagi. Iya, Apakah apalagi kerugian atau ada sasaran apalagi lain? kembali ke pos utama. Itu berarti masih ada satu perwira lagi yang masih ada di bawah yang belum berkembang. Oh, yang tadi benteng tadi. Gajah maksud Gajah. saya. Iya, Oh. gajah yang ada di E2 kembali lagi ke F1. Ini apa namanya? Kerugian. Ini salah Satu kerugian putih. Tapi hitam sudah perwiranya sudah mulai coba pelan-pelan merengsek masuk. Dan putih masih solid sebenarnya, tapi masih berpotensi, masih ada potensi untuk apa namanya, perwira hitam itu memiliki ruang yang cukup luas, cukup bebas ya. Oh, ya, kalau mau lihat posisi hitam ya, Iya, masih memiliki ruang bebas ini hitam. Memang ini putih lebih cenderung defend ya, bertahan. cenderung bertahan. Karena memang Pak Fikram ini atau Master Fikram ini adalah hanya butuh draw sebenarnya. Oh ya, makanya melakukan itu. Iya, hanya butuh draw. Karena kemenangan itu akan diraih ketika cukup draw saja, dia sudah mengantongi poin 21 ya. Iya. Dan memenangkan duel malam ini. Tapi kan bisa jadi Pak Saprin awalnya dia masih pada saat sudah di middle, sekarang masih bertahan, masih defend. Tapi bisa jadi dia ketika menyerang mudah. Betul. Iya. Nah, itu apa? Kalau mau menyerang itu harus rajanya diamankan dulu. Kalau raja kita belum aman, maka perwira kita disibukkan untuk menjaga raja. Ya, betul. Jadi kita tidak punya peluang untuk menyerang. Nah, ini bidak mengancam apa gajah? Nah, ini Yang putih. Betul. Nah, ini sudah mulai memutuskan untuk Ya, mengambil untuk kuda ya. mulai pelan-pelan mengusir perwira yang ada di depan yang cukup apa namanya, cukup membuat sakit kepala ini apa? Iya, tapi kan posisi gajah ini kan tidak aman. Atau Ini hanya pancingan, sekedar pancingan? gajah terangnya hitam itu sudah ditukarkan dengan kuda yang ada di F3. Oh, itu yang tadi Pak Saprin bilang kalau posisi gajah jelek ya mau ditukarkan. Iya, betul. Oh, berusaha untuk ditukarkan dengan Betul. yang bagus dari pihak lawan. Betul. Oh, jadi harus istilahnya dikerbankan. Dikerbankan. Itu kalau bahasa kita, bahasa Ustadz Aji Salim, dikerbankan. Nah, ini apa bidak bidak A milik hitam ini terus masuk merusak karena hitam meyakini bahwa putih akan melakukan rokade di sayap menteri. Oh, jadi ini tujuannya untuk merusak, bukan untuk promosi. Merusak sayap menteri yang nantinya akan dijadikan tempat persembunyian raja. Oh, jadi sebelum raja bersembunyi, iya. sarang itu dibongkar dulu. Oleh hitam. Diberikan ruang. Iya. Diupayakan bagaimana ada ruang di situ. Betul. Ini. Tapi kan tidak dilayani nih Pak. Iya, tidak dilayani. Itulah tipe karakter yang dimiliki oleh Pak Fikram itu. Defend itu cenderung menutup bangunan. Oh. Sehingga sulit dimasuki oleh perwira lawan. Dengan cara tidak melayani yang dilakukan oleh Master Johan. Jadi ada pemain Grandmaster dunia tahun 70-an yang namanya Petrosian. Petrosian itu adalah apa namanya, pemain defense yang terkenal dengan tembok besi. Jadi dengan bangunan tembok besi sulit ditembus. Pertahanannya sulit ditembus. Nah, Master Fikram ini kayaknya mengikuti gayanya Petrosian sebenarnya. Petrosian. Jadi Makuiko. Modudu. Kalau bahasa Gorontalo bilang modudu. Tapi ini sebenarnya kesamaan karakter. Bukan modudu, tapi kesamaan karakter. Kesamaan karakter yang dimiliki oleh Petrosian. Iya, pernah dilakukan oleh Petrosian. Jadi karakter Petrosian itu adalah dikenal pemain yang memiliki tembok besi. Iya. Tembok pertahanan yang sangat luar biasa, sangat kuat. Tapi Pak, di setiap catur itu kan tidak pernah ada habisnya. Ketika ada bangunan-bangunan, ada rumus-rumus itu tidak pernah habis. Iya, betul. Tidak ada batasan, tidak ada. Betul. Pasti ada yang baru. Betul. Itu yang saya pernah bilang kemarin pada saat waktu wawancara saya dengan Tiaba podcast.
betapa rumitnya ini catur sampai hari ini pun dengan partai-partai yang dimainkan di seluruhnya tidak ada partai yang semirip dan sebangun. Semirip ada, tapi yang sebangun, sama dan sebangun. Iya, yang tidak ada. Itu tidak ada satu. Karena dengan berjuta-juta varian, Iya. berjuta-juta Selalu ada model hal yang bangunan. baru. Pasti. Nah, ini pada akhirnya Pak Master Fikram Sudah melakukan rokade. Iya. Mengamankan rajanya. Inilah yang dicegah oleh Master Johan. Oh, tadi mendorong bidak Betul, tadi. bidak. Ini bidak Bidak A, ini menjadi iya. momok juga sebenarnya. Jadi karena sementara apa namanya, hitam memiliki gajah bertahan, tapi yang nanti satu waktu akan menjadi gajah yang aktif. Ya. Nah, ini ini ditutup lagi langkahnya oleh Pak Johan ya. betul. Dengan mendorong kuda. Tapi ini ada ancaman satu dari Master Dia kudanya di Fikram. Ini kayaknya kudanya agak apa namanya, agak kesulitan ini Ya. Master Johan untuk Menembus. mencari tempat kuda yang aman ya. Tapi dia mengusir menteri lebih awal. Ini kuda yang ada di F4 diusir atau diserang oleh bidak yang ada di G3. Kalau analisanya Pak Saprin, ini dengan mengusir menterinya ini apa tujuannya Pak Johan? Ini tujuannya adalah untuk mengaktifkan gajah hitam yang sebagai gajah raja. Oh, ini yang Iya. oh ya gajah Karena hitam. diagonal hitam yang diagonal hitam antara diagonal H8A1 itu cukup terbuka. Cukup terbuka. Iya. Jadi dia ingin mengaktifkan gajahnya ditambah dengan menteri yang akan juga memanfaatkan diagonal itu dan akan masuk menyerang raja dengan memanfaatkan diagonal terbuka H8A1. Oh. Diagonal hitam ya maksud saya. Jadi itu maksudnya dia mengusir Betul. menteri. Meskipun dibiarkan kuda yang satu ini diancam oleh bidaknya Pak Fikram ya. Betul. Ini jadi satu-satunya penghalang diagonal itu adalah bidak hitam yang iya, ada di iya. E5. Jadi gajah hitamnya nanti akan didorong dengan tujuan untuk mengusir kuda juga, kuda yang ada di F3. Kemudian hitam akan menyusun menterinya dengan memanfaatkan diagonal terbuka tadi. Ini kan sudah diusir. Ya betul. Ini dia bergeser, dia mundur. Menterinya Master Ini ada pilihan Fikram ya. kuda yang ada di F4 ini akan dilarikan ke petak, satu-satunya petak yang tersisa itu petak H5 ya. Iya. Oke, sampai di sini Pak Saprin, kualitas dari kedua pemain kalau melihat biji buah caturnya. Ya, kalau saya melihat sebenarnya hitam unggul sedikit ya. Hitam unggul sedikit karena rajanya berada di tempat yang cukup aman sekali. Sementara putih sudah melakukan rokade tapi di tempat yang sedikit terbuka dengan diagonal. Nah, ya ini dia mencoba membuang satu perwira dengan membuka pertahanan putih ya. Dikirbankan kudanya karena itu ketika kudanya datang di H4 itu kudanya sudah tidak aktif lagi. Iya, sudah cenderung jadi kuda yang pasif ya. Betul. Kuda yang pasif. Kalaupun ingin diaktifkan lewat F6 itu menutup gajah hitam lagi. Ya, artinya dia membuang kuda ini untuk mengaktifkan yang lain. Ya, nanti sebentar kalau saya menduga ketika hitam memukul kuda yang dikorbankan, ini nanti hitam akan mengusir kuda yang ada di F3. Iya. Sehingga diagonal daripada itu H8A1 itu terbuka. Posisi waktu Pak Saprin sekarang Pak Master Fikram ini tinggal 1 menit lebih. Master Fikram tinggal berapa? 1 menit ya? 1 menit. 10 menit ya? Kalau Master Johan 10. Oh gitu? Iya, Master Johan 10. Oh berarti waktunya Pak Fikram itu sudah semakin kritis ya? Iya, mungkin tadi waktu minta izin.
Oh, pilihannya dia kali dengan benteng, tidak dengan bidaknya. Kali benteng ya. Agar bangunan itu tetap tertutup, tetap tertutup maksudnya. Oh, iya iya iya. Oh ya, gajah kudanya terlepas juga ya. Betul. Oh, rupanya ada ancaman dari sini dengan benteng. Ya, ini mengancam lagi gajah hitam. Iya. Ini kalau melihat ini Pak Sapri sudah mulai di bagian tengah ini mulai ada peluang. Iya. Ini perwira hitam sudah mulai memasuki posisi-posisi strategis atau Wilayah peta strategis lawan, ya? wilayah putih ya. Wilayah putih. Iya, ini putih harus hati-hati. Nah, ini gajah putih mulai Posisi waktu bagaimana, Abah? posisi waktu 50 detik. Tinggal Master 50 detik. ya, Master Vikram. Tinggal 50 detik ya. Iya. Kalau Master Johan masih ada 10 menit lebih. Waktu-waktu kritis ya Iya, untuk waktu Master. kritis kayaknya ini. Iya. Sudah harus cepat-cepat melangkah ini kalau ingin terhindar dari kekalahannya. Iya. Ini nanti kalau posisinya bisa peluang kemana Pak Saprin? Di posisi waktu yang kritis seperti ini untuk putih, kemudian masih banyak untuk hitam. Iya, ini kayaknya masih ada bangunan sedikit agak komplikatif ya. Bangunan sedikit komplikatif dan masih imbang sebenarnya. Bisa Cuma memang bisa peluang untuk draw ini. bisa saja tergantung hitam ya atau tergantung putih. Dia harus cepat-cepat menyederhanakan bangunan karena dengan waktu yang kritis supaya cepat mengambil tindakan ya. Oh, Karena dengan iya, bangunan iya. yang cukup sederhana. Iya, waktunya Pak Johan sekarang jalan ya. Jadi Betul. Master Johan yang giliran melangkah. Nah, dia menterinya mulai naik. Ini harus cepat. Oh, ini Mr. chess Fikram. ini. Iya, cek. Dia melakukan cek ini. Harus cepat ini. Apa? Tinggal berapa detik apa? Iya, 30 detik untuk Master Vikram. 33 ya. Ini nggak salah waktunya ini ya. Ya, 31. Master Johan 8. Tadi sempat di setel jamnya ya. Iya, 20. Masing-masing 20. Kalau di dua set pertama dan set kedua itu kan yang lebih banyak kehilangan waktu Master Johan. Betul. Nah, justru di set ketiga Master Vikram yang justru banyak kehilangan waktu. Oh, ini dimakan. Gajah hitamnya dimakan. Ini dibiarkan benteng. Iya. Tinggal berapa detik itu apa? 16. 16 detik ya? Enggak, atau dilihat lagi? Ya. 16 detik Pak Yusuf. Pak Vikram 16 detik. Master Johan 8 menit. Ini masih ada peluang untuk Master Johan memenangkan pertandingan Pak Sapling kalau begini? Ya, kayaknya dengan waktu. Walah, tinggal 10 detik ya. Ya, 9 8. Waduh, ini dapat dipastikan Master Vikram kalah waktu ini. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Master Vikram ini? Mas Sapling. Ini mencegah dan menutup Iya, 2 detik terakhir. 2 detik terakhir ya. Dua lawan 7 menit untuk Kayaknya Pak bisa saja Master Johan. Vikram ini bisa kalah waktu ya. Bisa kalah karena waktunya yang terkuras habis. Ya, bangunannya cukup unggul. Master Johan
karena dia pihak pada posisi menyerang. Tapi sebenarnya karena kekalahan waktu yang terkuras habis ya. Nah ini Apa ini? tujuan daripada hitam adalah Itu artinya berarti sudah kalah waktu ya. kalah waktu. Posisi draw. Posisi draw. Berarti poin sekarang Ya poin 1,5 1,5 1,5 ya. 1,5. 1,5 dan posisi draw. Jadi sebenarnya kalau posisi masih sangat imbang Aba. Tapi dengan waktu yang terkuras, Master Fikram mungkin karena tadi keluar, minta izin. Memang pada posisi 20 menit itu harus dikondisikan pemain itu tidak keluar. Iya. Pemain tidak keluar. Sudah di middle tadi, middle. Iya. Karena waktunya, kecuali kalau dia catur klasik yang 1,5 jam. Jadi setiap pemain itu dengan waktu pikir 1,5 jam sehingga posisinya 3 jam menyelesaikan. Nah, tapi dengan posisi 20 menit, putih 20 menit berpikir, kemudian waktu pikirnya hitam 20 menit. Ini sebenarnya cukup kritis ketika dengan menganalisa bangunan yang rumit. Artinya kalau misalnya keluar minta izin meninggalkan tempat itu bisa fatal sebenarnya. Bisa fatal dari sisi kita akan memiliki kerugian waktu. Kalau waktu 20 menit. Betul. Kerugian waktu. Nah, ini kan sudah posisi draw. Ya. Master Pak Fikram Sailama dengan Master Pak Johan Panigoro, posisi poinnya tadi berapa? 1,5. 1,5. Jadi babak pertama kedua pemain draw, kemudian babak kedua Pak Fikram menang, kemudian babak ketiga Master Johan menang. Ya, berarti ada tambahan di babak keempat, tapi tidak sampai 20 menit. Iya, nanti kita lihat ketentuan wasit seperti apa. Dan sebenarnya di dengan duel seperti ini harus ada pemain yang saling mengalahkan. Iya. Ya, tapi tergantung, kita serahkan pada wasit seperti apa memutuskan. Dan bisa saja juga keputusan wasit itu akan mengikuti kesepakatan pemain. Kesepakatan pemain ya. Iya, kesepakatan pemain. Kalau kesepakatan pemain seperti apa, kita dibalut dengan semangat gens unasumus ya. Yang paling penting kita harus satu keluarga. Iya. Tanpa ada konflik, tanpa ada tanpa ada masalah gitu kan. Gens unasumus. Gens unasumus. Torang sama basudar. Itu kalau bahasa Manado apa? Oh, kalau bahasa Manado. Kalau torang satu keluarga. Oh, torang satu kita keluarga. Satu keluarga. Oh. Bukan itu yang ditahu. Iya, ini jadi posisi pemain draw 1,5. Ini berarti sama kuat Sama kuat. Nah, sama kuat. Di posisi 2 di kualitas kedua pemain Pak Saprin sebagai pemain yang sudah memenangkan di partai pertama, melihat kedua pemain siapapun yang menangkan, analisa Anda? Kan jadi penantang. Jadi duel nanti. Nah, melihat kedua siapapun yang menang di antara mereka. Kalau saya lihat frekuensi saya berhadapan dengan Master Johan maupun saya berhadapan dengan Master Fikram, saya lebih sulit mengalahkan Master Fikram. Karena bangunannya cenderung tertutup dan saya kesulitan untuk berkreasi dengan bangunan seperti itu. Saya lebih mudah mengalahkan Master Johan. Jadi berharap Master Johan yang memenangkan malam ini. Saya berharap yang memenangkan Master Johan. Supaya gampang mengalahkan. Iya, karena saya kesulitan mengalahkan Master Fikram. Saya kesulitan karena dengan bangunan tertutup seperti itu saya pemain positioning, sementara beliau pemain tertutup, pemain defense yang cukup kuat. Kalau saya beri gelar Petrosian Gorontalo. Oke, kita undang langsung wasit. Kita tanya kira-kira bagaimana untuk berikutnya. Berapa menit nanti? Iya. Pak Yusuf, mari singkat saja. Sambil menunggu pemain istirahat, minum kopi di posisi posisi draw. Nah, kira-kira untuk babak berikutnya mengambil berapa menit? Untuk putih 5, untuk hitam 4 menit. Kenapa 5 dan 4 menit? Karena kalau mau draw, hitam yang menang. Oh, kalau draw hitam yang menang. Yang mana yang 5? Putih. Yang hitam? 4. Oh, jadi kalau posisi draw, hitam yang menang. Karena itu kan harus ada yang saling mengalahkan. Artinya putih harus menang. Ya, harus menang. Ya, putih wajib. Ini namanya sistem Armageddon. Oh, Armageddon.
Jadi harus ada yang saling mengalahkan. Tapi putih diberi waktu yang cukup banyak, hitam diberi waktu sedikit, tapi dengan posisi putih wajib menang. Iya. Kalau terjadi draw maka hitam menang. Nah, nanti di babak keempat diundi. Diundi. Oh, diundi siapa yang mendapat? Iya. Nanti siapa- kalau dia tergantung yang diundi, kalau dia ambil ini menang, jadi tergantung mau ambil putih atau hitam. Oh, tinggal milih di situ. Iya, Iya. mereka pilih. Tapi tergantung kesepakatan pemain juga. Iya. Artinya wasit juga hari ini bisa mengikuti kesepakatan pemain. Iya. Kalau pemain sepakat dalam kondisi fisik yang karena ini terkuras. Iya. Tapi kalau misalnya pemain sepakat untuk partainya diulang lagi berikutnya, itu wasit juga harus ikut. Atau bisa juga dalam saling mengilaskan ini sebenarnya. Ini, Siapa? Ada masukan. Ada yang masukkan. Kebetulan dia sudah memimpin 1,5 duluan, maka lah dia lah ada pemenangnya. Dan dia lah kita akan dorong untuk menghadapi. Itu. Itu ada tawaran tadi. Berarti kita Ah. penonton kita malam hari ini menunggu siapa yang menangkap tadi. Iya. Nanti kita mau sarankan di sana di depan papan catur. Iya. Oke, Pak Yusuf? Iya, iya. Kita ke sana? Ya. Ya. Pak Yusuf tadi sudah dilaksanakan, sudah selesai untuk babak ketiga dan diakhiri dengan kemenangan oleh Pak Master Johan. Berarti posisi 1,5. Nah, untuk yang di selanjutnya kita langsung mengundang kedua pemain untuk membicarakan bagaimana untuk mengakhiri pertandingan ini. Oke, kami mengundang Master Johan Panigoro dan juga Master Pak Vikram Sailama. Oke, sambil berdiri kita berdiskusi. Mari Pak Haji. Oke, nah kalau sesuai informasi tadi tinggal kesepakatan dari kedua pemain. Apakah lanjut atau misalnya ada kesepakatan lain. Nah, saya mau dengar dulu dari Master, dari wasit kita menunggu ya. Dari Master Pak Vikram Sailama. Ya, jadi pada prinsipnya kalau menurut keputusan wasit bahwa ini harus tambah sekali, jujur saja kondisi fisik yang memang sudah tidak memungkinkan. Sehingga saya berpikir juga dalam pertandingan dimanapun tidak ada main 4 kali. Yang jelas dia main 2 kali, kalau draw tambah 1 kali, 3 kali lah paling tinggi. Di mana kejuaraan manapun dia 3 kali lah. Sehingga saya berpikir ya kita draw, dan kalau ada pemikiran bahwa akan melawan Pak Saprin yang menang dengan Pak Uyun, kalau Pak Johan ikhlas, saya akan melawan Pak Saprin. Nah, misalnya kalau Pak Johan ikhlas, kemudian ditentukan bahwa Pak Master Vikram Sailama akan berhadapan dengan Pak Saprin. Nah, hitungan untuk ke depan bagaimana dengan Pak Saprin? Kalau Pak Saprin ini banyak bermain dengan saya, dan beliau sering datang di kantor bawa papan catur bersama sekretarisnya, manggil main dengan saya, tapi susah menang. Artinya untuk berikutnya ketika misalnya hasil musyawarah, ketika hasil kesepakatan Pak Vikram nanti yang melawan Pak Saprin, dipastikan Pak Saprin akan kalah dari Pak Vikram. Akan kalah, karena saya tahu kelemahannya. Iya. Oke. Artinya kelemahan dalam bermain Iya. ada di tangan saya. Gitu. Oke, Pak Master Johan,
Ya, terima kasih Abah. Jadi yang pertama benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haji Fikram, Master Nasional, bahwa tidak ada satu pertandingan itu 4 babak ya. Yang ada itu 3. Nah, jadi kalau 3 itu misalnya 2 babak 1 sama, maka penentuannya babak ketiga. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi karena ini aturannya 3 babak, di 2 babak pertama kan tadi Pak Fikram yang memimpin duluan 1,5 lawan setengah. Saya kan nanti membalas di babak ketiga. Nah, untuk itu dalam hal ini untuk yang menghadapi Pak Safrin itu adalah haknya Pak Haji Fikram. Iya, ya. Jadi seperti itu, Abah. Iya. Ya, bukan soal ikhlas dan kondisi faktanya seperti itu. Di babak kedua itu Pak Haji Fikram memimpin 1,5 duluan. Jadi memang beliau yang berhak. Iya, jadi seperti itu. Iya. Jadi mungkin demikian, Abah. Terima kasih. Iya. Jadi karena ini tujuannya juga tidak hanya bermain, tidak hanya bertanding, tetapi adalah edukasi bagi masyarakat dan juga pecatur. Nah, makanya dengan hasil keputusan dan yang dihasilkan tadi berdasarkan permainan, nah inilah edukasi bagi kita semua sebagai pecatur maupun masyarakat yang melihat catur. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk berikutnya melawan Master Safrin Saifi adalah Master Fikram Sailama. Saya mau dengar dulu dari Pak Master Johan. Kira-kira di antara mereka berdua peluang untuk menang? Ya, kalau antara Pak Master Safrin dan Pak Master Fikram, ini gaya permainan mereka cenderung sama ya, positioning. Tapi dari kualitas bertahan itu masih Pak Haji Fikram yang saya lihat untuk. Buktinya saya agak sulit untuk membongkar pertahanan Pak Master Fikram. Artinya nanti yang menang? Ya, Pak Fikram yang saya yakini untuk. Saya mengundang Pak Ya. Master Safrin Saifi. Saya mengundang Master Safrin Saifi. Mau batang kesempatan ini ya. Ya. Tidak boleh sama-sama, mesti di sebelah. Mesti di sebelah, tidak boleh sama-sama. Oke. Tadi Pak Master Fikram Sailama menyampaikan bahwa sering Pak Safrin itu datang ke kantor beliau dan bawa catur dan sering kalah. Dan bisa dipastikan Pak Safrin bisa dikalahkan oleh Pak Fikram Sailama. Itu kata beliau. Kata Anda bagaimana? Itu yang membuat saya gelisah hari ini apa? Itu yang membuat saya gelisah hari ini. Saya harus apa yang saya harus lakukan? Jadi saya harus menyiapkan strategi melawan permainan tertutup. Ini Petrosian Gorontalo. Petrosian itu apa? Pemain Grandmaster tahun 60-an yang dikenal dengan tembok besi. Pemain yang defense yang tembok besi. Pemain defense itu ada Anatoly Karpov, itu defense. Dan Master Nasional Fikram itu sulit saya kalahkan karena dengan pembukaan, apalagi alamiah batinnya dengan Korea. Saya siap melawan. Tapi ada di luaran sana, Abah. Dorong so ingatkan, Pak Fikram ini ketua KONI. Pak Safrin hanya wakil ketua KONI. Itu biasa, Abah. Itu biasa. Teror-teror dari luar begitu itu biasa itu, Abah. Toh teror di luar. Saya juga akan menggunakan kekuatan saya. Tapi insya Allah saya bisa mengatur mental saya melawan beliau. Dan kita lihat nanti. Saya yakin saya akan bongkar. Saya mau pakai gayanya Pak Johan. Saya mau pakai Cindy Hindian. Oke, insya Allah Abah, mudah-mudahan. Tapi secara pribadi atas nama Ketua Percasi Provinsi saya salut ya. Saya mengucapkan terima kasih. Kemudian dengan gelaran seperti ini Duel Master dan luar biasa. Terima kasih juga Pak Master Nasional Fikram Sailama yang cukup mengapresiasi, salah satu bukti beliau mengapresiasi beliau hadir dan mau bertanding karena beliau adalah jajaran Master Nasional yang kalau di tingkatan di pemain Provinsi Gorontalo itu sudah masuk 5 besar Provinsi Gorontalo. Master Nasional 9 poin. Iya, 5 besar. 5 besar karena kita belum pernah belum ada yang diurus siapa ranking 1 apa. Ya, 9 poin kita akui beliau poin tertinggi di antara Master Nasional di Gorontalo. Pak Fikram, dengan adanya event ini. Ya, jadi yang jelas saya menjunjung tinggi, menghargai dan bangga kegiatan seperti ini. Dan insya Allah ini bisa dikembangkan terus, justru lebih menggairahkan masyarakat, kecintaan masyarakat terhadap catur. Insya Allah dan
Saya kebetulan sebagai ketua KONI, insya Allah siap membackup. Pak Johan, Iya. ada yang mau disampaikan untuk event ini? Ya, saya kira atas nama Percasi Kabupaten Gorontalo juga saya sangat mengapresiasi kegiatan yang inisiatif oleh Percasi Kecamatan Limboto ya, yang diketuai oleh Abadinggo. Ini luar biasa. Ini salah satu memberikan motivasi kepada para pecinta catur di Gorontalo untuk bagaimana bisa duduk di kursi panas ini untuk mengikuti pertandingan duel master seperti ini. Jadi saya kira itu Iya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ketua KONI Provinsi Gorontalo, Pak Fikram Said Lama, Ketua Percasi Provinsi Gorontalo Pak Sapri Saipi, Ketua KONI Kabupaten Gorontalo Pak Dr. Irawan juga mensupport, Ketua Percasi Kabupaten Gorontalo Pak Suwandi Musa, Pak Johan, Master Johan, Master Ben tadi juga ada, Master Uyun, juga Pak Ajis Ali, Pak Yusuf. Terima kasih teman-teman para pecatur. Bengkel Kopi Amir, terima kasih. Lulu, rumah makan Nazwa. Kemudian juga Bung Roni dengan Palemgonya, Pak Udin ya, Pak Udin dengan mahkota ponselnya. Pepin, terima kasih atas atensi Anda. Saksikan nanti duel master antara Master Haji Fikram Said Lama berhadapan dengan Master Saprin Sepi. Akan ditentukan tanggalnya nanti kita infokan. Dan yang paling utama adalah gelaran ini, event ini hanya semata-mata sebagai edukasi bagi kita semua bahwa catur itu merupakan sebuah permainan dan juga tidak mudah bagi siapapun. Orang-orang yang main catur adalah orang cerdas. Hanya orang-orang cerdas lah yang bisa memainkan catur. Apa dulu Pak istilah? Gens unasumus. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ayo kita foto bersama dulu. Foto. Pak Amir, Master Oyun, Master Ben, kita foto dulu.